Kalian dan aku akan menyaksikan kisah seru saat malam tiba dan lampu kota menyala redup. Sebuah van melaju kencang, membawa kabar buruk tentang kegagalan memalukan dari Hunter Korea. Mereka gagal menaklukkan gerbang bintang 6 dan malah diselamatkan oleh Hunter Jepang. Alhasil, internet pun langsung meledak dengan komentar hujatan tentang ketidakmampuan pahlawan lokal kita ini. Di dalam mobil, seorang agen mengeluh karena Hunter Jepang dibayar lebih mahal meski rivalitas lama sudah berlalu. Rekannya mencoba menyemangati tim, meminta mereka untuk tetap percaya pada kemampuan para pemula di tim penyelamat. Namun Sio, sang pemimpin Departemen Penyelamatan, hanya diam menatap ponselnya. Tanpa mengalihkan pandangan, dia berkata bahwa hal itu adalah masalah yang harus dikhawatirkan Hunter lain. Saat itu, agen lain meminta mereka fokus pada panggilan darurat dan mengeluh bahwa pemimpin mereka terlalu kaku mengikuti aturan baku. Pria itu terus menggerutu bahwa semua Hunter dari gilda besar itu sama saja, dan tim mereka yang selalu ketiban sial merapikan kekacauan. Siu hanya mendengarkan keluhan khas pegawai negeri itu sambil memikirkan situasi mereka saat ini. Mereka adalah Burial Hunters, organisasi yang sebagian besar berisi manusia terbangkitkan tingkat menengah. Organisasi ini dibagi menjadi 3 departemen berbeda, yaitu atlet, pengawasan, dan penyelamatan. Di dalam sistem ini, tugas karakter utama kita adalah menjadi Hunter penyelamat bagi warga sipil. Dan pahlawan lainnya, peran utamanya adalah menggunakan kemampuan khusus untuk menemukan orang dalam bahaya. Matanya menyala terang saat dia bersiap menggunakan kekuatannya. Peran utamanya adalah menjadi pencari yang melacak siapapun yang butuh bantuan di dalam gerbang. Di luar gerbang oranye, tim penyelamat bersiap. Mereka bersiap menghadapi misi berbahaya lainnya. Salah satu pemimpin tim bertepuk tangan, meminta perhatian semua orang untuk memberikan instruksi keselamatan. Dia mengumumkan mereka akan menyelamatkan anggota Gilda Epip dan meminta mereka tetap waspada. Saat mereka hendak masuk, seorang pria tua muncul dan menyapa dengan nada mengejek. Salah satu agen Kesar mendengar kesombongan orang tersebut. Pria tua sombong ini bernama Baek Junhwan, seorang eksekutif dari gilda raksasa bernama Overcross. Salah satu gilda paling kuat di negeri ini. Dia terkenal suka memaksa gilda kecil mitranya untuk masuk ke gerbang berbahaya tanpa memikirkan konsekuensinya. Dengan cara kotor ini, si tua bangka meraup banyak uang tanpa peduli apakah mereka selamat atau tidak. Sambil mengabaikannya, agen tersebut berkata mereka sedang terburu-buru dan meminta jalan untuk lewat. Namun Baek malah menawarkan bantuan dari gildanya dan bertanya apakah mereka yakin tidak butuh bantuan. Sio langsung membalas bahwa kekacauan ini adalah kesalahan si tua bangka itu yang sekarang mencoba menjilat demi reputasi gildanya. Karakter utama kita menghadapi eksekutif itu dengan tegas. Dia menyatakan bahwa mereka bisa mengurus urusan mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. Baek Junhwan menyesali penolakan itu, Anda hanya memperhatikan tim penyelamat mendekati gerbang. Dengan senyum licik, dia melihat mereka melangkah masuk ke dalam gerbang berbahaya. Di dalam, hujan deras mengguyur hutan lebat dan seseorang berteriak histeris agar temannya tidak menyerah sekarang. Seorang healer berusaha menyelamatkan rekannya, meyakinkan bahwa sinyal darurat telah dikirim. Namun 2 monster mengerikan perlahan mendekat dari belakang mereka. Gadis itu menoleh dan langsung gemetar ketakutan. Melihat makhluk-makhluk itu siap menerkam. Salah satu monster mengangkat cakarnya yang besar untuk menghabisi gadis malang itu. Tanpa harapan, sang healer memejamkan mata menanti ajal tragisnya. Tiba-tiba, sesuatu melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam salah satu monster yang menghalangi jalan. Sio datang dengan ledakan dahsyat, menggunakan tombak listriknya untuk menyetrum makhluk tersebut. Sio berdiri gagah di depan mereka, melindungi mereka dari jasad monster yang tumbang ke tanah. Sambil menoleh ke arah gadis itu, dia bertanya, apakah dia baik-baik saja? Dengan senyum percaya diri, pemuda itu mengumumkan bahwa tim penyelamat akhirnya tiba untuk menolong mereka. Salah satu rekannya kemudian muncul sambil meneriakkan nama Sio dengan cemas. Sang manajer memperingatkan bahwa jalan yang mereka lalui sebelumnya kini dipenuhi monster, sehingga mereka harus mencari jalan keluar alternatif. Mendengar hal itu, mata Sio mulai menyala terang. Dia bersiap mengaktifkan kemampuan pelacaknya. Jendela sistem muncul di layar,
memberitahu bahwa keahlian gelombang senyapnya telah aktif. Dengan kekuatan ini, dia fokus pada gelombang suara. Gelombang tersebut memetakan seluruh struktur Dungen, memperlihatkan letak musuh dan jalan keluar dengan jelas. Kekuatan ini terus menyebar ke segala penjuru, bahkan berhasil menemukan sebuah jembatan aman untuk melarikan diri. Menggunakan pantulan gema, dia mendapatkan pandangan menyeluruh dari atas dan menemukan rute baru. Dengan mata yang menyala, Xiao bersiap memandu mereka semua. Xiao memberitahu sang manajer bahwa dia menemukan rute baru, membuat pria itu bangga setengah mati. Sekarang, disinilah semuanya mulai menegangkan. Perhatikan baik-baik ya. Dengan aba-aba cepat, seluruh tim mulai berlari menuju rute baru yang ditemukan Xiao. Sambil digendong, gadis yang diselamatkan tadi bertanya dengan ragu apakah jalan ini benar-benar aman. Sang manajer menjawab bahwa meski pelacak mereka cuma hunter peringkat D, kemampuan pelacakannya adalah yang terbaik di seluruh negeri ini. Jadi, tidak ada alasan untuk khawatir sedikit pun. Dia mengatakannya dengan penuh percaya diri, tapi seekor monster tiba-tiba muncul, merusak segalanya. Untungnya, hunter kuat lainnya maju ke depan dan langsung menebas monster itu demi membuka jalan. Sang manajer berteriak panik menanyakan keamanan rute ini saat monster terus berdatangan. Di tengah kekacauan, para hunter bertarung dengan gagah berani demi melindungi para korban selamat. Seorang agen berjuang melindungi gadis itu menggunakan pedang energi birunya. Sementara itu, Xiao membuka jalan dengan tombaknya dan memastikan jalan ini menuju keluar. Namun dia menyadari, ada yang aneh, karena para monster tahu arah tujuan mereka. Nah, kalian pasti berpikir ini jebakan, kan? Dan ya, ada seorang nekromancer licik yang mengendalikan mereka. Pada saat itu, indera keenamnya bergejolak memberitahu ada seseorang yang mengendalikan para monster di dekat sana. Tiba-tiba, sebuah tongkat menghantam tanah dan menyebarkan energi ungu pekat. Lingkaran sihir muncul dari tanah, mengurung semua hunter dalam penghalang energi kuat. Sang manajer terkejut setengah mati dan kebingungan melihat sihir ungu yang menjebak mereka itu. Xiao berteriak panik memperingatkan teman-temannya bahwa ini adalah mantra sihir yang sangat kuat. Dia langsung memerintahkan semua orang keluar dari lingkaran itu secepat mungkin untuk menyelamatkan diri. Bersembunyi di kegelapan, sang nekromancer mengawasi dengan tangan terbalut perban dan senyum licik. Di wajahnya, energi sihir mulai mendorong para hunter mundur, membuat mereka kesulitan melarikan diri. Sadar tidak bisa lolos, sang manajer berteriak meminta Xiao melupakannya dan lari menyelamatkan diri sendiri. Pria itu kemudian terkena serangan tak terlihat hingga terlempar sangat jauh. Saat terhempas, sang pemimpin reguh hanya bisa menatap Xiao tanpa daya. Xiao sendiri terkena dampak sihir itu hingga melayang di udara, terkunci dan sama sekali tidak bisa bergerak. Jendela sistem memberitahu bahwa kecepatannya telah dibatasi, membuat pemuda itu menggertakkan gigi karena marah. Namun dia tetap berteriak meminta temannya bertahan karena dia pasti akan menyelamatkannya. Namun sang manajer melarangnya mendekat karena situasi terlalu berbahaya. Dia memilih mengorbankan diri dan menyuruh Xiao membawa korban lain pergi secepat mungkin agar tetap bertahan hidup. Dengan tatapan sedih namun penuh tekad, pria itu bersiap menghadapi hal terburuk saat mengucapkan selamat tinggal pada temannya. Melihat pengorbanan sang pemimpin, amarah Xiao langsung meledak seketika. Dia menggertakkan giginya dengan sangat kencang. Sang manajer meminta maaf pada Xiao, menyadari tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Namun Xiao menolak pasrah pada keadaan mengerikan ini. Dia berteriak bahwa ini belum berakhir dan dia tidak akan kalah hari ini. Dikepung monster di dalam lingkaran sihir, Xiao bersiap bertarung habis-habisan, mengeluarkan semua kekuatannya. Dia menyadari bahwa musuh hanya mempermainkan mereka sejak awal. Dengan mata emas yang menyala tajam menatap bos Dungen. Kalian pasti tidak sabar melihat kelanjutan duel gila ini. Kalian harus dengerin ini, musuh kita namanya Caracel. Nekromancer super ngeri yang kaget karena mangsanya lincah banget lari di kuil ini. Sambil tersenyum sombong, Xiao nawarin rahasianya asal dia dibiarin hidup. Si villain pura-pura setuju, padahal tangannya udah siapin sihir hitam buat nyerang. Caracel langsung bilang kalau dia bakal ngubah pemuda itu jadi gaul saat energi hitam mengunci kakinya ke tanah. Kutukan itu merayap naik, mulai merusak tangannya dengan sihir musuh sebuah jendela sistem ngasih peringatan
kalau dia terkena kutukan dan nyawanya sekarat dengan cepat. Di sisa napasnya, si manajernya sel udah gertak sambal gak jelas. Padahal, kalau dia manggil bantuan mungkin bakal selamat. Tapi dia sadar Hunter serakah cuma peduli duit. Tiba-tiba, memori masa lalu saat mengalahkan monster melintas dia. Ingat waktu kecil diselamatkan pahlawan hebat di tengah kehancuran total. Pahlawan itu minta maaf karena gak bisa menyelamatkan semua orang hari itu sambil menangis. Sesenggukan. Kejadian emosional itu membekas di hatinya selamanya. Sejak saat itu, Seal bertekad jadi Hunter Biro sejati pelindung kaum lemah. Makanya dia berteriak ogah mati konyol di tempat ini dan langsung mengaktifkan 3 skill terkuatnya sekaligus. Boom, gelombang energi emas meledak dari tubuhnya, membuat semua inderanya langsung menajam maksimal. Persepsinya menyebar ke seluruh penjuru dunia, membaca setiap sudut area dengan cepat. Protagonis kita mulai memutar otak mencari apa saja yang bisa menyelamatkannya dari maut. Demi bertahan hidup, matanya langsung menyala tajam saat melihat sesuatu yang bercahaya di ujung lorong sepin, sebuah objek misterius yang bisa jadi penyelamatnya. Ternyata itu sebuah monumen batu aneh berkerak yang dipenuhi ukiran ron kuno menyala. Tiba-tiba, jendela sistem muncul dan memberitahu info mengejutkan. Kalian lihat sendiri kan? Di saat dia berhasil dapat kelas rahasia, si Necromancer malah makin nafsu buat nyudahi perlawanan konyol ini. Dia memerintahkan pasukan monsternya menyerang habis-habisan. Para ghoul langsung menyerbu Hunter kita yang terjebak di tengah lingkaran sihir maut itu. Lalu, sebuah notifikasi muncul menawarkan kelas rahasia yaitu arsitek labirin. Di tengah kebimbangan, serangan monster menghantam tanah tepat di sebelahnya dengan sangat keras. Monster lain memanfaatkan celah itu dan menerjang dengan cakar energi merah menyala. Dengan tatapan nekat, Seal sadar gak ada ruginya lagi mencoba peluang ini. Detik itu juga, dia berteriak lantang menerima tawaran perubahan kelas tersebut. Sistem langsung memprosesnya, memicu ledakan energi baru dari arah monumen batu tadi. Layar sistem mengumumkan kalau tutorial dimulai. Seal terbelalak saat tubuhnya diselimuti cahaya terang. Sementara dunia di sekitarnya hancur menjadi kubus digital. Dia langsung berpindah ke dimensi lain. Tapi tiba-tiba, cakar tajam monster menghentak tanah menandakan maut masih mengintai. Sementara itu, Rachel mengamuk kebingungan. Kejadian barusan benar-benar di luar nalar si penyihir hitam. Dia ngerumil heran kemana perginya bocah sialan yang tiba-tiba lenyap begitu saja. Di tempat lain, Sio sibuk ngecek profil barunya yang menunjukkan misi perubahan kelas sedang berjalan. Kelas lamanya hilang, membuatnya penasaran apakah dia baru saja bangkit kembali. Mengamati sekitar, pemuda ini mulai sadar di mana dia berada. Tempat gelap gulita ini ternyata zona tutorial khusus untuk melatih kelas barunya yang sangat kuat. Dia buru-buru membuka detail misi pertamanya. Targetnya adalah membantai 20 ghoul dalam waktu 24 jam. Semuanya terdengar jelas bagi protagonis kita. Tapi dia bingung dengan fungsi peta misi yang tertulis. Tiba-tiba, sebuah peta hologram muncul melayang di depannya. Bikin Hunter muda kita kaget setengah mati. Saat memperhatikan peta 3 dimensi itu, dia kagum karena rutenya sangat gampang dipahami. Titik hijau di tengah rupanya menandakan posisi dia saat ini. Selain menampilkan struktur labirin, ada banyak titik merah tersebar di sepanjang lorong gelap. Sio langsung menebak kalau titik-titik merah itu adalah gerombolan monster targetnya. Kalian mungkin mikir ini misi bunuh diri karena harus berburu seharian. Tapi buat Hunter pencari celah kayak dia, ini mah gampang. Sambil tersenyum tipis, dia bersiap memulai perburuan maut ini demi menuntaskan tantangan sistem. Matanya menyala penuh percaya diri saat melangkah maju menghadapi tantangan. Lorong gelap gulita menanti di depannya. Tiba-tiba, sesosok ghoul bergigi tajam dengan mata merah menyala melompat keluar, siap mencabik-cabik tubuhnya tanpa ampun. Namun Hunter kita jauh lebih gesit, langsung menghujamkan tombak energi birunya tanpa ragu sedikit pun. Singkat cerita, levelnya naik dan tersisa 4 ghoul saja. Waktu tersisa tinggal 30 menit lagi. Napasnya terengah-engah, sadar dia harus bergerak lebih cepat. Untunglah tutorial ini memberinya senjata tambahan dari rampasan monster. Mengandalkan fungsi peta ajaibnya, Sio melacak sisa target dengan mudah. Bermodalkan tombak energi, dia sukses membantai sebagian besar makhluk mengerikan yang bersembunyi di sana. Dia yakin bisa selesai tepat waktu,
sampai mendadak melihat sosok aneh mulai membuntutinya. Untungnya monster elit ini sendirian, tapi dia tetap merasa sangat cemas. Dia gak tahu butuh waktu berapa lama untuk mengalahkannya, apalagi gak ada jaminan menang. Jadi, dia harus menghabisi krokodil dulu sebelum bertarung dengannya. Berbekal rencana baru ini, hunter muda kita berlari kencang menyisir lorong demi mencari sisa gaul. Tiba-tiba, satu monster target mendadak muncul tepat di depannya. Sempat kaget, dia malah bersyukur karena si mangsa datang sendiri menyerahkan nyawa. Tapi begitu monster itu mendekat, protagonis kita sadar ada yang gak beres di belakangnya. Gerombolan gaul lain rupanya sudah mengintai. Sambil tersenyum kecut, dia merutuki taktik licik monster-monster ini yang ternyata kompak. Mengepungnya, sisa target tiba-tiba berkumpul jadi satu. Dia menyesal karena terburu-buru dan lupa memeriksa peta hologramnya tadi. Sambil menenangkan diri, dia sadar batas kemampuannya cuma bisa menghadapi dua monster sekaligus. Secara bersamaan, satu-satunya jalan adalah kabur. Tapi karena jalannya sudah ditutup rapat dari segala arah, dia terpaksa harus menerobos paksa kawanan itu dengan bertarung habis-habisan. Kondisinya mirip permainan catur saat raja sudah kena sekakmat tanpa celah lolos. Keringat dingin mulai bercucuran, membuatnya ragu apakah ini batas maksimal kemampuannya sendiri. Sebagai hunter peringkat D biasa. Tapi tunggu dulu, ini kan tutorial kelas rahasia yang digadang-gadang super kuat. Dia langsung berteriak menuntut keadilan bantuan dari sistem. Untuk melewati ujian gak adil ini, seketika 3 skill andalannya menyala kembali. Sambil menantang maut, hunter kita berteriak menantang para monster untuk segera maju. Sistem mendadak memberitahu bahwa dia berhasil membuka fungsi rotasi blok lewat kombinasi skillnya. Protagonis kita melongo bingung, sama sekali gak paham maksudnya. Sebuah tangan hologram muncul menunjuk ke bagian peta dengan tulisan rotasikan di sebelahnya. Meski otaknya masih memproses kemampuan aneh itu, dinding di belakangnya mulai bersinar. Di saat kawanan monster melompat kompak untuk mencabik tubuhnya, seketika area tempat dia berdiri di peta mulai berputar hebat, mengubah struktur labirin sepenuhnya. Dan boom, temboknya beneran muter, memindahkan dia ke lorong baru dan memisahkannya dari monster-monster itu. Gokil banget kan taktik pelarian barusan? Sini, ikut denganku, kita akan melihat bagaimana dia terjebak di sisi lain tanpa tahu kemana sang hunter menghilang, tapi sekarang di tempat aman. Dia akhirnya paham cara pakai skill rahasia barunya. Sambil tersenyum lebar, si karakter utama bilang kalau fitur baru ini bikin perburuan jadi jauh lebih gampang lewat rotasi blok. Dia bisa mengendalikan labirin dan memisahkan target-targetnya dengan sangat mudah. Berbekal strategi baru, pemuda itu berlari lincah di koridor sambil memancing monster masuk ke perangkapnya. Dia langsung menebas salah satu monster memakai senjata energi birunya, menunjukkan dominasinya dalam pertarungan. Dengan satu tebasan super presisi, sang hunter muda menghantam monster itu telak dan mengalahkannya tanpa berkeringat sedikit pun. Begitu tumbang, target tersebut melebur menjadi data misterius dan langsung terserap ke dalam dinding labirin. Melihat temannya kalah mengenaskan, monster terakhir langsung kabur tunggang langgang menyusuri koridor. Tapi si karakter utama tidak tinggal diam dan mengaktifkan kemampuan barunya. Dia menciptakan perisai energi kokol untuk menutup jalan keluar. Karena tidak punya pilihan lain, monster itu menabrak keras dinding misterius yang tiba-tiba muncul di depannya. Akibat benturan super dahsyat tersebut, monster langsung roboh ke tanah, pasrah menerima serangan pamungkas. Sekarang tersisa satu target lagi, yang berlari kencang ke arah Soyeon untuk duel penentu tutorial ini. Pemuda itu langsung melesat maju, menerjang si monster untuk menyelesaikan misi ini sekarang juga. Dengan satu pukulan berbalut petir yang sangat kuat, dia menghantam monster tersebut telak, memamerkan kekuatan mengerikannya. Pukulan dahsyat itu bahkan membuat wajah si monster sampai hancur berantakan. Meski terluka parah, makhluk itu masih nekat melawan dan mencengkeram lengan si pemuda dengan cakar tajamnya. Tapi karakter utama kita sama sekali tidak gentar dan menggunakan tangan satunya untuk menahan monster itu demi mengakhiri duel ini. Matanya menyala tajam saat dia mengingatkan si monster akan janjinya bahwa dia tidak akan mati di tempat mengerikan ini. Seketika, ledakan energi emas raksasa melesat dari tubuhnya menghantam monster itu telak. Dia berteriak bahwa dia tidak akan menyerah
setelah melangkah sejauh ini, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan terakhir. Dan boom sistem mengumumkan tutorial selesai dan kelasnya berubah menjadi labirin Desingar. Nah, mari kita lihat situasi di dunia nyata, di mana teman-temannya sedang panik setengah mati dalam hujan. Mereka berdebat sengit dengan polisi karena ingin kembali ke dalam demi menyelamatkan kepala divisi. Mereka, agen berkacamata, kemudian berteriak frustrasi bahwa gerbangnya sudah menghilang dan bingung. Bagaimana caranya menemukan Seoul kembali? Tiba-tiba, si karakter utama muncul santai sambil memakan es krim stick. Berjalan tenang di tengah hujan memakai payung. Dia bertanya kenapa semua orang terlihat sangat panik. Sontak semua orang shock berat melihatnya dan menunjuk pemuda itu. Tidak percaya dia masih hidup tanpa luka sedikit pun. Sambil tersenyum santai, dia menawarkan es krim dan mengajak mereka segera pergi. Beberapa hari kemudian, di jalanan kota yang ramai, si protagonis terlihat sedang mengamati orang-orang. Dia lalu mengaktifkan skill barunya, dan sistem mendeteksi kalau dia sedang menciptakan sebuah kubah bola energi. Kubah ini bisa menjebak musuh di dalam labirin, dan dia berniat menggunakannya di luar gerbang Dumian. Deskripsinya menyebutkan dia bebas keluar masuk labirin, tapi musuh yang berhasil lolos akan bertambah kuat. Karena kubahnya kasat mata, menjebak musuh akan sangat mudah, tapi dia harus super waspada saat memakainya. Agar bisa bertahan, dia harus mengisi labirinnya dengan monster-monster kuat demi meningkatkan daya tahannya. Satu-satunya cara melakukannya adalah dengan menghabisi musuh di dalam labirin untuk memicu skill penguasa labirin. Akhirnya, demi mewujudkan semua rencana besar ini, sang protagonis sadar kalau dia harus menjadi jauh lebih kuat lagi. Tiba-tiba, seorang gadis membuyarkan lamunannya dan bertanya apa yang sedang dia pikirkan dengan begitu serius. Gadis bernama Yeon-hee ini kemudian menyodorkan apel manis kepada si pemuda yang tampak agak melamun. Seoul bertanya, apakah dia baru pulang belanja? Dan gadis itu menjelaskan kalau ibunya yang menyuruh mengantarkan buah apel ini untuknya. Sang pahlawan sempat terkejut melihat jumlahnya yang sangat banyak. Tapi, gadis itu bilang ini tanda terima kasih karena sudah bertetangga selama 5 tahun. Sambil berjalan bersama, sang hunter bertanya bagaimana kegiatan sekolahnya. Pertanyaan santai itu tampaknya membuat si gadis merasa kurang nyaman hingga dia membuang muka dengan ekspresi sedih. Sambil mengunyah apel, Seoul bergumam kalau sekolah memang membosankan. Tapi gadis itu tampak menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba saja terdengar teriakan kencang dan seorang wanita berteriak histeris meminta diizinkan masuk. Dua polisi tampak menahan wanita yang menangis memohon diselamatkan putrinya yang sedang dalam bahaya besar. Wanita itu berteriak pilu kalau sang anak masih terjebak di dalam kamar hotel mewah tepat di depan mereka. Memperhatikan gedung itu, sang protagonis tidak melihat adanya kobaran api dan mencurigai terjadinya dungan Brad. Fenomena ini terjadi saat disinilah segalanya mulai menegang. Dia terpaksa meminta maaf kepada Yeon-hee dan mengembalikan apelnya karena harus turun tangan. Pemuda itu menjelaskan kalau dia harus segera pergi bertugas ke divisi penyelamatan dan bersiap untuk beraksi. Di dekat hotel, para polisi sibuk menertibkan warga dan menjauhkan semua orang dari area bahaya. Tetapi pahlawan kita justru mencoba menerobos garis polisi. Saat salah satu petugas mencoba menghalanginya masuk, dia langsung menunjukkan kartu identitas dari Departemen Penyelamatan dan memperkenalkan diri. Penjaga itu sangat terkejut melihat kartu pengenal tersebut, tetapi mengingatkan kalau tim penyelamat lain baru akan segera tiba. Khawatir setengah mati, polisi itu mencoba menahan si pemuda lagi, menegaskan kalau mustahil dia masuk sendirian karena kawanan Goblin Merah saat ini sedang menguasai hotel tersebut. Sang protagonis membalas bahwa justru karena itulah dia harus bergerak secepat mungkin sebelum keadaan bertambah buruk. Dia mengingatkan polisi itu kalau ada anak kecil yang terjebak di dalam dan sang petugas membenarkannya. Karena para hunter dari guild besar belum juga datang. Minimal dia harus menyusup untuk melakukan upaya pertolongan pertama. Pemuda itu meminta polisi tidak perlu khawatir karena dia tidak benar-benar beraksi sendirian. Melangkah masuk ke hotel, dia berpikir kalau gerbang ini seharusnya sudah dibersihkan oleh Hanwell, guild yang bertanggung jawab. Warga memang sangat percaya pada guild besar, padahal kenyataannya
Mereka tidak peduli pada gerbang yang tidak menghasilkan keuntungan. Akibatnya, Dungen Break sering terjadi di gerbang kecil dan memicu tragedi pilu. Seperti sekarang, tiba-tiba indera keenamnya bergejolak, dan dia menyuruh para monster keluar karena ingin menguji sesuatu. Detik itu juga, seekor goblin merah melesat kencang berniat menebas sang hunter dengan ganas. Tanpa diduga, kawanan goblin merah lainnya ikut melompat keluar dari tempat persembunyian dan langsung mengepung si pemuda sambil menyeringai tipis. Dia bergumam kalau ini adalah pola serangan klasik para goblin. Seketika, pemuda itu mengaktifkan kekuatannya dan memunculkan bola energi biru pekat tepat di depan kawanan monster tersebut. Bola itu kemudian berubah menjadi lubang hitam raksasa yang mulai menyedot paksa semuanya. Para monster yang kebingungan langsung tersedot masuk ke dalam portal misterius tanpa bisa melawan. Sedikit pun, satu persatu goblin merah ditarik paksa oleh kekuatan hisap dahsyat itu dan lenyap di telan labirin milik Xiaoyu. Dari kejauhan, sang pahlawan hanya menonton teknik barunya bekerja dengan sangat rapi. Dia merenung kalau dirinya yang dulu pasti akan langsung panik ketakutan. Namun saat ini, keadaannya sudah berubah total. Sang hunter kini memegang kendali penuh atas segalanya. Sementara sebuah mata raksasa terus mengawasi gerak-gerik para goblin yang terkurung di labirinnya. Dengan senyuman penuh percaya diri, dia menobatkan dirinya sebagai penguasa labirin dan siap memulai pertunjukan sesungguhnya. Di dalam labirin, monster bintang satu dari ras goblin merah sudah bersiap untuk bertarung. Spesies ini biasanya selalu bergerak mengelilingi pemimpin mereka dan tidak jauh berbeda dari goblin biasa. Meski begitu, ada satu perbedaan kecil yang membuat kelompok monster ini jauh lebih mematikan. Mereka mampu berburu dengan cerdas menggunakan taktik tempur terorganisir. Kini, kawanan makhluk merah tersebut bersiap melancarkan serangan kejutan dari kegelapan. Tapi sang protagonis yang memantau dari luar menegaskan bahwa taktik licik itu tidak akan berhasil di wilayah kekuasaannya. Menggunakan kekuatan arsiteknya, dia mendirikan dinding pembatas besar untuk memisahkan para goblin tersebut. Sang pemimpin kelompok langsung menabrak dinding yang mendadak muncul dan dibuat linglung seketika. Monster lainnya juga ikut terpental ke belakang, membuat rencana penyergapan mereka gagal total. Pemuda itu menyadari kalau mereka berusaha menipunya, lalu dia bergumam kalau mereka mulai terbiasa dengan labirinnya. Untunglah mereka berburu sendiri, tapi dengan makin banyaknya goblin yang terpancing, percaya deh, kita masih harus mengawasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, kalian dan saya bakal lihat si pemburu nantang mereka buat nipu dia lagi, karena percuma saja. Lagi pula, di labirinnya, goblin merah yang bakal diburu, bukan sebaliknya. Sementara itu, di dunia nyata, pahlawan kita lanjut nyari anak kecil di lantai 17 hotel. Dia akhirnya nemuin anak perempuan yang sembunyi sambil nangis ketakutan di kamar dan nanya apa dia Somi. Sambil senyum lembut, dia bilang jangan khawatir karena dia sudah beresin semuanya buat nyelamatin. Dia, sang protagonis selalu megang tangan anak kecil itu dan nuntun dia keluar kamar dengan aman. Anak itu nanya apa dia ngalahin para goblin sendirian. Dan pemuda itu mengiyakan karena monster tangkapannya sudah diberesin. Dia mikir itu keputusan tepat, karena para goblin memakai indera penciuman buat nyari manusia yang sembunyi. Kalau dia tidak cepat naik, monster itu pasti sudah nemuin si anak kecil sebelum sempat diselamatkan. Pintu tempat sembunyi Sami bahkan sudah penuh cakaran sekarang. Menandakan kalau monster-monster itu hampir saja menangkapnya. Tiba-tiba, sang pahlawan dapat peringatan dari sistemnya soal masalah di labirin pribadinya. Katanya, lebih dari setengah monster penjaga di sana sudah habis disikat. Dia ngasih tahu Somi kalau liftnya sudah berfungsi dan dia bisa turun. Tapi anak itu malah nanya sesuatu. Dengan senyum ramah, pemuda itu menjelaskan kalau dia masih harus beresin sesuatu. Dia harus nangkap monster terakhir yang tersisa. Setelah pamitan, dia sadar kalau pemimpin goblin merah lagi bikin kacau di dalam labirinnya, menghancurkan semua monster penjaga yang ada di sana. Dia sempat mikir buat nadu mereka, tapi kalau bos labirinnya kalah, urusan bisa makin rumit. Karena dia juga perlu memeriksa sesuatu di dalam sana, dia memutuskan turun tangan sendiri. Sang protagonis lalu masuk ke portal dan langsung menuju labirinnya buat pertempuran besar. Begitu sampai di sana,
Dia tercengang melihat kehancuran yang dibuat oleh sang Raja Goblin. Dia menyuruh monster itu berhenti mengganggu para penjaganya dan mulai bersiap untuk bertarung. Hanya dengan jentikan jarinya, dia menggunakan kekuatannya untuk memunculkan dinding pembatas. Sekarang perhatikan baik-baik, karena Raja Goblin langsung terpojok di lorong sempit. Berhadapan satu lawan satu dengan pahlawan kita yang menantangnya bertarung secara jantan. Begitu melihat manusia di depannya, sang Raja Goblin langsung murka dan menerjang maju dengan senjata apinya. Dia berteriak bakal menghabisi penyusup ini sambil mengayunkan tombaknya dengan cepat. Tapi sang pahlawan dengan santai menghindari serangan itu dan bersiap membalas dengan kekuatan penuh. Pemburu kita bergerak sangat cepat dan berhasil menembus pertahanan monster itu tanpa kesulitan. Sama sekali, dia merasa tubuhnya sangat ringan. Dia sadar ini adalah kekuatan barunya setelah bangkit sebagai seorang desainer. Dengan statistik yang jauh lebih tinggi, dia merasa sangat berbeda dibanding dirinya yang dulu sebelum ganti kelas. Raja Goblin kesal melihat kecepatan lawannya dan mencoba menyerang lagi dengan senjata berapi miliknya. Sang pahlawan awalnya berniat menguji kemampuannya. Tapi sekarang dia yakin bisa membereskan ini sendirian. Dia bersiap bertarung dan sekali lagi menghindari tebasan kuat musuh merahnya. Dengan gerakan super cepat, dia melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Raja Goblin hingga terpental jauh. Monster itu menabrak dinding dengan sangat keras. Lalu pemuda itu menggunakan kekuatannya untuk membuat dinding baru demi mengurung binatang itu. Karena terjebak, monster itu mencoba memakai serangan energi. Tapi sang protagonis jauh lebih cepat dan langsung menghentikannya. Sang pemburu lalu mendaratkan pukulan energi marah ke perut monster itu sekuat tenaga. Dengan serangan pamungkas ini, tamatlah riwayatnya. Raja Goblin kalah telak dan protagonis kita memenangkan duel di dalam labirinnya. Pukulan tadi sempat membuat pahlawan kita terdorong mundur. Tapi dia berhasil mendarat dengan aman di lorong labirin. Dengan lincah, dia menyeimbangkan tubuhnya, lalu menatap Raja Goblin dengan pandangan menantang. Dia berterima kasih karena monster itu sengaja mendorongnya mundur, lalu memberikan pertanyaan ejekan. Dia nanya apa monster itu masih bisa mengayunkan pedangnya setelah kena pukul tadi. Karena situasi sudah terkendali, dia tersenyum licik sambil memprovokasi Raja Goblin yang tampak lemas. Pahlawan kita bilang dia sudah investasi 2 juta di monster ini. Jadi bakal rugi kalau dia sudah loyo. Dia terus mengejek dan menantang Raja Monster itu buat menunjukkan taringnya. Sambil pura-pura mikir, pemburu muda ini menebak alasan di balik kelemahan mendadak si monster. Dia lalu bertanya dengan nada mengejek apa sang Raja Goblin yang hebat itu takut padanya. Nah, kalian juga pasti tahu apa yang bakal terjadi kalau monster ini nyamuk. Dengan sangat murka, dia menyiapkan pedang apinya untuk serangan pamungkas yang bisa menghancurkan segalanya. Sang protagonis menatapnya serius, bilang kalau dia memang ingin melihat kekuatan asli monster merah itu. Tanpa ragu, makhluk itu berlari kencang ke arah pahlawan kita untuk bentrokan terakhir. Namun di lantai, rantai besi mulai bermunculan, menyiapkan jebakan maut yang mematikan. Pahlawan kita rupanya sudah menyiapkan perangkat khusus yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Di labirinnya, rantai itu mengikat si monster erat-erat. Lalu paku raksasa jatuh dari langit-langit menusuknya langsung. Dengan senyum tipis di wajahnya, sang protagonis mengucapkan selamat tinggal pada Raja Goblin. Sistem mengonfirmasi kalau jebakan paku langit-langit sukses diaktifkan. Setelah serangan dahsyat itu, ruangan kembali sunyi dan hanya menyisakan rantai jebakan maut di sana di sebelah paku-paku itu. Pemuda itu melihat hasil dari jebakan pertamanya di labirin ini. Dia tahu biayanya cuma 20 emas dan menyimpulkan kalau jebakan ini sangat layak dibeli. Dengan harga murah, pemburu muda itu sangat puas karena kinerja jebakannya sangat bisa diandalkan. Berkat kemenangan ini, levelnya naik dan gerombolan goblin merah resmi bergabung ke dalam labirin. Pribadinya, kembali ke hotel, sang protagonis keluar gedung dengan tampang lelah, tapi misi selesai dengan sukses. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggil namanya dan menoleh untuk melihat siapa itu. Kepala seksi muncul dan bertanya apa yang sedang dia lakukan sendirian di sana. Manajer itu khawatir dengan luka-lukanya dan bertanya apa benar dia yang membereskan semua goblin. Pemuda itu malah berbohong. Dia bilang dia lupa ingatan, membuat bosnya mengeluh
kalau dia makin pikun akhir-akhir ini. Tiba-tiba, seorang pria berambut abu-abu memotong obrolan mereka dan bertanya apa mereka dari Departemen Penyelamatan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Kwon Seung Sun dari Serikat Tangan. Manajer tim penyelamat pun setuju untuk bicara dengannya tentang insiden hotel tadi. Kwon berterima kasih atas kerjasama mereka karena telah membantu mengatasi kebocoran penjara bawah tanah. Tapi manajer merasa bingung. Tanpa basa-basi, pemimpin serikat itu langsung ke inti masalah dan mengajukan permintaan yang sangat mencurigakan. Dia meminta mereka untuk tidak memberikan wawancara kepada wartawan tentang kejadian di hotel tadi. Kwon beralasan kalau serikat mereka tidak ingin masalah ini melebar dan siap mengganti kerugian. Dia juga berjanji bakal memberi dana sponsor pada biro manajemen demi membungkam semua orang. Sang protagonis sadar begitulah cara mereka menjawab orang, tapi dia tidak bisa menyalahkannya juga. Lagi pula, pemburu dari biro memang lemah, sementara anggota serikat bisa mencapai peringkat S. Itulah kenapa masyarakat lebih mempercayai serikat untuk melindungi mereka dari ancaman gerbang, dimensi dan monster jahat. Tindakan serikat yang memanfaatkan kepercayaan ini membuatnya kesal. Tapi dia tahu tidak bisa bertindak sendiri. Namun di luar dugaan, protagonis kita malah menjabat tangan Kwon dan mengaku sangat paham situasinya. Sambil tersenyum, dia bilang tidak berniat membesar-besarkan masalah dan tidak untung juga cari perhatian, tapi dengan tatapan jahil. Dia bilang akan terasa tidak adil kalau urusannya selesai begitu saja. Dia harus terus membereskan kekacauan yang dibuat oleh serikat mereka, jadi dia butuh ganti rugi. Mengejutkan semua orang, pemburu muda itu meminta 10 miliar sebagai dana sponsor untuk departemennya. Sang protagonis menatap tajam ke arah Kwon dan bertanya dengan nada mengancam apakah dia sanggup memenuhinya. Setelah semua insiden itu berakhir, pahlawan kita terlihat sedang lari santai di taman kota. Dia lalu beristirahat di bangku taman sambil menikmati minuman dingin setelah latihan fisik yang cukup melelahkan berkat insiden hotel kemarin. Pemuda ini dapat jatah libur 2 hari sebagai hadiah. Dan disinilah kita melihat dia sukses memeras serikat besar dan sangat senang. Percayalah, kisah seru pahlawan kita ini baru saja dimulai. Jadi jangan sampai kalian lewatkan kelanjutannya. Halo kawan, kali ini kita bakal lihat bagaimana kalau bangkitnya kekuatan si MC bikin repot. Makanya, dia fokus urus labirin dan melatih skill barunya. Di sini dia tahu kalau benerin tembok labirin dan hidupin monster itu butuh uang hunter. Untung sih labirinnya nggak pakai koin khusus. Tapi masalahnya adalah semua biaya perawatan di sini tuh super mahal. Total perbaikannya 53 emas, hampir 2 kali lipat gaji bulanannya. Tapi berhubung tabungannya ada 80 emas, dia rasa investasi ini tetap harus diambil. Sembari santai di taman buat rencana selanjutnya. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Dia bingung kenapa cewek ini menelepon di hari libur. Akhirnya diangkat juga dengan nada jutek dan langsung menyuruh agen pengawas itu buat langsung ke intinya aja. Si cewek malah bilang bagus deh, kalau dia lagi libur, berarti waktunya senggang. Cewek itu lalu meminta si pemuda buat mencari seseorang dan memperkenalkan diri sebagai Lee Jung-hye dari divisi pengawasan. Tanpa memberi celah untuk menjawab, dia nyerokos terus sampai sadar kalau si hunter ini malah diam saja. Dengan kesal dia bertanya apa panggilannya masih tersambung. Lalu sadar teleponnya sudah dimatikan. Setelah menutup telepon, si MC mikir dia tidak perlu membangkitkan semua monster. Biar hemat emas, kalau butuh, dia tinggal turun tangan sendiri ke labirin biar cepat selesai. Tapi kalau terpaksa harus menghidupkan monster, biayanya bakal bengkak banget dan bikin dia pusing. Dia dongkol dengan telepon tadi dan menggerutu harusnya cewek itu cari sendiri saja orangnya. Tapi Jung-hye memohon sambil menyogok mau membelikan daging enah agar dia mau membantu. Apalagi kalau tahu siapa orangnya, si MC pasti bakal tertarik. Jung-hye lalu membocorkan nama targetnya yaitu Kang Tasen, nama yang sangat legendaris. Mendengar itu, si pemuda langsung terdiam dan mengaku ingin sekali bertemu dengannya minimal sekali. Sambil tersenyum percaya diri, dia bilang mencari sosok sehebat itu pasti gampang banget. Di dekat kios taman, ada bapak-bapak sedang main catur sambil meributkan langkah mereka. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Salah satu kakek mengeluh rekannya salah jalan, sampai si kakek yang kalah jadi emosi sendiri.
Kakek yang kalah itu ngambek gak mau main lagi. Sementara lawannya menggerutu dasar tua bangka pemarah. Dari kejauhan, si MC melihat interaksi mereka sambil merasakan aura mengerikan. Aura merah gelap itu cuma dimiliki oleh para pemburu terkuat yang sudah bangkit. Tapi dia sempat ragu, apa benar kakek-kakek yang sedang ngambek ini adalah orang yang dia cari? Soalnya beda jauh dari ekspektasinya. Tiba-tiba salah satu kakek memanggilnya. Si kakek bertanya, apa dia bisa main catur? Dan si pemuda menjawab bisa sedikit, lalu mendekat. Sambil memberi saran, dia menunjuk papan catur dan mengusulkan satu langkah kemenangan. Tapi mendadak, indera keenamnya aktif karena mendeteksi ada bahaya besar yang meluncur cepat dari arah belakang. Bidak catur yang dia sentuh tadi dilempar kencang sampai nyaris menyerempet kepalanya. Bidak itu menancap di pohon, bikin kakek-kakek lain shock melihat kekuatan lemparan sedahsyat itu. Si kakek berdiri dan bilang dia tidak bisa mengabaikan orang yang mendekat dengan niat buruk. Di situ si MC sadar kalau tebakannya tepat dan kakek inilah targetnya. Dia adalah satu dari 5 hunter peringkat S di Korea, sosok terkuat yang sangat disegani. Kakek ini bisa mengubah benda apa saja yang dipegangnya menjadi senjata mematikan. Berbalut aura merah, dia memperkenalkan diri sebagai Kang Taseng, sang ahli senjata peringkat S. Tapi tiba-tiba dia berbalik dan berteriak memanggil master ke arah orang lain. Lalu Jungai berlari mendekat dengan wajah panik. Sambil ngos-ngosan, sang ahli senjata bertanya, apakah gadis itu dari divisi pengawasan? Sambil memegang HP-nya, Seo menjawab, kalau dia hanyalah anggota biasa dari Departemen Penyelamatan. Si pemuda berhasil menghindari serangan kilat si kakap, lalu menyombongkan diri kalau punya banyak bakat adalah kekurangannya. Mendengar itu, sang ahli senjata menyahut kalau dia bakal hebat jika tidak banyak bacot. Junge akhirnya sampai dan mengomeli kakek itu pergi kemana saja karena semua orang sudah mencarinya sedari tadi. Dia memberitahu kalau para murid pelatihan sudah berkumpul dan harus segera kembali. Si kakek pun setuju, penasaran. Jungai bertanya, bagaimana si MC bisa menemukan kakek yang bahkan tidak bisa mereka lacak. Dengan jempol terangkat, dia menjawab santai karena dirinya sangat kompeten. Tugasnya selesai dan dia mau pulang sekarang. Tapi sang ahli senjata memanggilnya bocah tengil dan melarangnya pergi begitu saja. Kakek itu tahu kalau dia hunter dari asosiasi administrasi. Kalian pasti tahu kan kelanjutannya. Kakek itu menyuruhnya ikut untuk menguji omong kosongnya, lalu membawanya ke gedung modern yang megah. Narator lalu menjelaskan kalau setiap hunter punya batas kekuatan masing-masing. Artinya, sekeras apapun usaha hunter peringkat C, dia tidak akan bisa melampaui level tersebut. Namun, sistem tidak bisa mengukur segalanya karena teknik bela diri tidak dinilai dengan angka. Singkatnya, kalian bisa jadi jauh lebih kuat tergantung kemahiran memakai senjata tertentu. Sembari pedangnya bersinar, kakek itu mengayunkannya dan bilang itulah alasan mereka berkumpul di sini hari ini. Suasana beralih ke aula besar penuh hunter asosiasi yang sedang duduk bersila. Di tengah keramaian itu, si MC cuma melamun dan ingin cepat pulang untuk mengurus labirinnya saja. Instruktur memanggil salah satu murid dan bertanya sudah berapa lama berlatih. Yang dijawab 4 bulan. Jungai berbisik kalau senior itu adalah salah satu hunter peringkat B. Langka di departemen. Kakek memuji pemuda itu punya potensi besar, makanya dia dipanggil maju ke depan. Kakek itu lalu ingin memberikan satu pertanyaan penting guna menguji wawasan serta kemampuannya menggunakan senjata. Sambil memegang pedang, sang ahli senjata bertanya, apa hal terpenting untuk memakainya? Murid itu menjawab mantap bahwa dia butuh kekuatan fisik murni dan pemahaman mendalam tentang skill bertarung. Namun sang master hanya terdiam, tampaknya kurang puas dengan jawaban muridnya itu. Dia lalu berpaling ke arah si MC dan menanyakan pendapat bocah tengil itu mengenai hal tersebut. Tanpa berpikir panjang, si pemuda menjawab kalau hal terpenting adalah tekad kuat si pengguna senjata. Murid lain langsung bingung dan merasa jawaban senior tadi jauh lebih masuk akal. Mereka berbisik heran, siapa sebenarnya dia? Sang master menguji jawaban tersebut dan bertanya apa dia yakin dengan ucapannya. Si pemuda mengiyakan tanpa ragu sambil membatin hunter peringkat S memang jeli. Taseng kemudian mencengkeram lengan si pemuda dan menyebut perilakunya sangatlah tidak sopan. Tapi di luar dugaan semua orang, dia mengumumkan
kalau jawaban tersebut adalah yang paling tepat. Si MJ agak kebingungan dengan situasi ini, lalu berterima kasih pelan. Sementara itu, murid senior tadi langsung murka dan menggertakkan giginya karena merasa dikalahkan oleh seorang pemula. Dia berteriak tidak terima ada orang luar yang bahkan bukan murid pelatihan berada di sana. Si MC hanya heran kenapa orang ini sampai mengamuk begitu cuma gara-gara satu pertanyaan. Sang master menengahi bahwa siapapun yang layak boleh berada di sini. Lalu menantang keduanya untuk bertanding. Mereka harus membuktikan jawaban masing-masing lewat sebuah ujian langsung. Dia menanyakan kesiapan mereka. Murid senior langsung setuju dengan penuh semangat. Sedangkan si MC justru berusaha menolak tawaran kakek itu. Melihat penolakan itu, sang master berkata, kalau begitu dia akan memilih si murid senior saja. Tapi kemudian, kakek itu membocorkan hadiah utamanya adalah menjadi murid langsung darinya. Si pemuda seketika langsung tercengang. Membayangkan peluang emas menjadi murid langsung dari hunter peringkat S terkuat. Selain bisa bertambah kuat dengan cepat, ini adalah kesempatan langka untuk naik pangkat dalam hierarki. Sambil tersenyum, sang master bertanya apakah dia sekarang mulai tertarik. Hunter muda itu diam sejenak dan menimbang semua keuntungan dari tawaran menggiurkan tersebut. Dia lalu mengepalkan tangannya kuat-kuat dan mengambil keputusan bulat. Dengan senyum penuh tekad, si MC bilang dia sangat bersemangat untuk bertarung dalam ujian ini. Di sisi lain, nah kawan, sekarang kita beralih ke arena ujian tempat duel sengit mereka dimulai. Aturan tesnya mudah, mereka hanya perlu menghancurkan batu besar menggunakan kekuatan masing-masing. Kalian dan saya bakal menyaksikan pertarungan seru ini. Siapapun yang menang akan jadi muridnya. Kini, kedua pemuda ini bersiap hadapi ujian besar. Sementara karakter utama kita sibuk memikirkan cara menghancurkan batu ether. Batu itu punya kekuatan sihir kuil kuno yang cuma bisa dihancurkan oleh orang terkuat. Karakter utama kita masih bingung soal kemampuan barunya. Sementara lawannya sudah bersiap-siap untuk unjuk gigi. Tapi ya sudahlah, penonton sudah bersorak ramai dan pertarungan akan segera dimulai. Dengan tatapan penuh tekad, dia yakin ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. Begitu saja. Dan dia akan merebut kemenangan itu. Sang master mendekat untuk mentransfer kekuatannya pada mereka berdua. Dia memperingatkan, jika mereka tidak merasakan apa-apa berarti mereka gagal. Dan si senior sombong langsung mengangguk paham. Ujian resmi dimulai saat sang master memberi aba-aba. Tiba-tiba saja, ledakan aura merah super dahsyat menyembur dari tubuh sang master dan langsung menghantam kedua peserta ujian dengan sangat telak. Sistem mendeteksi aura master senjata membuat si senior langsung sesak napas. Dia merasa hampir pingsan karena tekanan yang luar biasa berat, tapi di saat bersamaan, dia mulai melihat hal aneh. Karakter utama kita tiba-tiba mendapatkan visi sebuah tombak legendaris yang bersinar terang di bawah rembulan. Senjata itu memancarkan cahaya biru pekat yang begitu menakjubkan di depan matanya sendiri. Lalu, hancur menjadi partikel energi. Sistem memberitahu bahwa dia telah berhasil menguasai teknik tombak Raja Nagai. Sementara sang master memperhatikan perubahan ekspresi wajah pemuda itu. Dia yakin mereka berdua punya bakat hebat dan bisa bangga karenanya. Taunen menjelaskan kalau biasanya orang-orang akan langsung pingsan atau tidak merasakan apapun saat menerima kekuatan ini. Sambil tersenyum lebar, sang master bersiap memulai bagian ujian yang sesungguhnya. Menatap tajam ke arah kedua pemuda itu. Dia bertanya siapa di antara mereka yang ingin membuktikan diri terlebih dahulu. Tanpa membuang-buang waktu sedikit pun, si senior langsung menyambar pedang besarnya dan bersiap memamerkan kekuatan dahsyatnya. Sambil berteriak kencang, dia melesat maju menyalurkan energi merah ke senjatanya. Dia bertekad memenangkan ujian ini dan menghancurkan mantal bertarung si anak baru seketika. Xiao malah menguap malas dan mengaku sudah curiga sejak pertama kali mereka melangkah masuk ke dalam dojo. Si senior heran kenapa pemburu peringkat di rendahan bisa ikut ujian transfer kekuatan. Lalu menuduhnya menyogok seseorang. Dengan penuh amarah, dia berteriak bahwa pembuktian diri hanya dinilai dari kekuatan murni. Kalian harus perhatikan baik-baik bagian krusial ini. Tebasan pedangnya menghantam batu ether dengan keras, memicu ledakan energi merah yang dahsyat hingga membuat Jungai terbelalak tidak percaya melihat. Batu itu pecah.
Sang master memuji keahlian pedang Raja Naga miliknya yang terbilang cukup lumayan. Setelah pertunjukan luar biasa dari murid pertama selesai, sang master berjalan pelan mendekati karakter utama kita. Si senior langsung mengejeknya, menyuruh anak baru untuk tidak lancang merebut posisi senior. Sambil tersenyum tipis, si pemuda menjawab kalau hidup tidak akan maju jika selalu takut mengambil risiko. Sang master melerai mereka dan menyuruh adu tatap itu disimpan nanti saja. Karena sekarang giliran si anak baru. Dia tahu si senior itu menyebalkan, tapi dia mengakui fisiknya memang kuat. Namun kali ini bukan cuma soal adu otot kasar. Ini adalah ujian untuk membuktikan bahwa jawabannya sendiri adalah yang paling tepat. Apalagi, dia ingat kalau sang master sendiri membenarkan jawabannya. Dia merenungkan tentang tekad dalam menggunakan senjata. Meski terdengar agak abstrak, itulah prinsip hidupnya. Dia mulai merenung jauh ke dalam batinnya tentang alasan sebenarnya kenapa dia harus bertarung. Seketika itu juga, ingatan pertempuran masa lalu berkelebat cepat dalam pikirannya dan langsung memantapkan keyakinannya. Dia bertarung agar bisa menjadi pahlawan yang kuat seperti sosok penyelamatnya di masa lampau. Dia ingin menularkan harapan hidup yang sama kepada orang-orang malang di luar sana. Itulah alasan terbesarnya mendaftar sebagai pemburu biru. Namun, untuk mencapai tujuan mulia itu, dia sadar ada satu hal. Dia harus tumbuh menjadi jauh lebih kuat lagi, demi bisa melindungi semua orang tanpa terkecuali. Detik berikutnya, dia mengaktifkan kekuatannya dan melancarkan serangan menusuk api naga yang sangat mengerikan. Melihat kedahsyatan daya hancur serangan itu, seluruh penonton langsung melongo tidak percaya. Sementara sang master senjata hanya diam mengamati hasil ujian tersebut dengan sorot mata yang luar biasa serius. Kalian juga pasti ikut merinding melihat ini. Si senior langsung syok melihat kekuatan tidak masuk akal pemuda itu. Batu eter tersebut hancur lebur tanpa sisa dan karakter utama kita meminta maaf. Sambil menggenggam senjata baru, dia menyindir halus, apakah si senior keberatan posisinya direbut begitu saja? Tasan menengahi sambil menjelaskan bahwa senjata hanyalah alat. Kita harus memahami diri sendiri agar bisa mengendalikannya. Setelah berkata begitu, sang master menunjuk pemuda itu dan mengumumkan secara resmi bahwa dia adalah murid barunya dengan senyuman puas. Si karakter utama berterima kasih atas kesempatan emas ini. Para penonton pun bersorak riuh menyambut terpilihnya murid baru sang master. Alur cerita lalu bergeser ke gang sempit yang gelap, di mana terdengar suara gerutuan sekelompok orang jahat. Seorang perundung bernama Jintai menjambak rambut Yanhi sambil mengancam kasar bahwa inilah akibatnya bagi pembangkang. Gadis lain di sana malah menyindir korban yang babak belur akibat terlalu ikut campur. Dia menghampiri gadis yang tergeletak pasrah di tanah dan bertanya sinis apakah dia begitu ingin menjadi pahlawan kesiangan. Dia memperingatkan agar korban sadar diri sebelum berani mencari masalah dengan kelompok mereka. Jintai menatap wajah memar korban dengan senyuman yang sangat mengerikan dan mengancam. Sementara itu, teman yang ingin diselamatkan oleh Yane hanya bisa memelototi para perundung. Dengan amarah membara, si perundung mengejar kalau sekarang korban sudah tidak punya teman lagi dan benar-benar sendirian. Dia membocorkan rahasia kejam bahwa temannya itu sudah melompat dari atap gedung sekolah dan kini sedang sekarat di rumah sakit. Mendengar kenyataan pahit itu, si gadis malang tampak semakin murka dan bertekad melawan. Si perundung malah tertawa senang melihat perlawanan tersebut. Tingkah korban justru memicu hasrat kasarnya. Sambil menyeringai lebar, dia menendang gadis itu berkali-kali tanpa ampun. Tiba-tiba, seorang anak buah datang memanggilnya tuan muda dengan terengah-engah. Jintai menggerutu kesal karena kedatangan mereka sangat lambat. Sosok pria berambut putih kemudian muncul, yang langsung dipanggil sebagai pemburu peringkat B andalannya untuk mengawal kepergian mereka. Dia memerintahkan anak buahnya mengawasi gadis itu agar tidak kabur. Si rambut putih mengajaknya segera pergi, dan Jintai tersenyum licik sambil bertanya kemana tujuan rahasia mereka selanjutnya. Dia ingin membawa mereka ke tempat sapi agar bisa bermain sepuasnya tanpa gangguan. Seketika, portal ungu raksasa terbuka lebar di tengah kota. Alur cerita kembali ke gedung biru. Saat senja mulai tenggelam, Jumi memuji kesuksesannya menjadi murid pemburu peringkat S legendaris, yang memberinya kebebasan memilih senjata. Dia lalu ragu
Apakah tombak biasa itu sudah cukup untuknya? Si pemuda mengangguk mantap dan memamerkan tombak evolusi barunya yang memiliki efek adaptasi unik. Yang luar biasa, sambil berjalan bersama, dia mengeluh karena hari sudah sangat larat. Tiba-tiba, dia menahan langkah Juni untuk tidak memasuki ruangan di depan mereka. Gadis itu kesal karena tidak mengerti maksudnya. Di sudut lain, seorang wanita tua tampak memaksa masuk. Dia memohon pada penjaga keamanan agar diizinkan menemui Kepala Siul sebentar saja. Penjaga menyuruhnya menelepon. Tapi wanita itu berteriak histeris karena semua panggilannya diabaikan begitu saja. Beruntun, si pemuda mendadak muncul di sana. Wanita tua itu langsung berlari kencang sambil meneriakkan namanya dengan penuh keputusasaan. Memicu keheranan sang pemburu muda kita. Sambil menangis histeris, dia mencengkeram erat bajunya dan menceritakan bahwa cucunya diculik secara paksa oleh geng berandal sabuk kuning yang terkenal kejam di wilayah ini. Mendengar kabar mengerikan tersebut, ekspresi wajah si pemburu muda seketika berubah sangat tegang dan serius. Dengan amarah membara, dia menuntut jawaban siapa dalang utama di balik penculikan itu. Alur cerita bergeser ke hutan belantara yang gelap gulita. Salah satu gadis bertanya cemas, apakah aman pergi sejauh ini? Jin Tai menenangkan bahwa mereka membawa pemburu peringkat B kuat. Kita tahu pertarungan gila bakal segera pecah. Jangan sampai kelewatan bagian selanjutnya, karena kisah petualangan seru ini dijamin bakal makin menegangkan untuk kita saksikan bersama. Yuk, kita lihat kisah seru ini. Si gadis korban penculikan cuma bisa menatap si penjahat dengan penuh amarah. Memanfaatkan kelengahan mereka, dia langsung kabur ke dalam hutan gelap. Sambil tersenyum lebar, pemburu ranking B itu menyuruh Tuan Muda Jin Tai untuk menangkapnya. Gadis itu berlari sekencang mungkin. Berpikir bahwa hidupnya tidak boleh berakhir tragis di tangan bajingan ini. Dia harus mencari jalan keluar secepatnya. Sayang sekali, pemburu itu jauh lebih cepat dan langsung menginjak kakinya agar tidak bisa kabur. Dia mencengkeramnya kasar, membuat si gadis menjerit kesakitan karena tertangkap lagi. Sambil tersungkur di tanah, dia menangis minta tolong. Tapi pemburu itu mengejeknya karena tidak akan ada yang datang menyelamatkan. Tiba-tiba, beberapa bilah energi muncul entah dari mana dan melesat ke arah mereka. Insting si pemburu langsung waspada dan menyuruh semuanya mundur karena ada sesuatu yang mendekat. Sangat cepat, monster misterius tiba-tiba menyerang dengan brutal. Membuat komplotan itu kocar cair menyelamatkan diri. Monster itu menghantam salah satu anak buah. Membuat Jin Tai gemetar ketakutan melihat kedahsyatan serangan mendadak itu. Si pemburu berambut putih langsung menyuruh Tuan Muda Jin Tai lari selagi dia mengulur waktu. Dengan tatapan serius, pemburu ranking B itu bersiap menghadapi monster yang muncul tiba-tiba. Dia langsung mengenali makhluk menyeramkan tersebut sebagai Stinghawk, spesies berbahaya yang suka menyerang secara berkelompok. Di sudut hutan lain, karakter utama kita sedang menelepon seseorang untuk berterima kasih atas bantuan besarnya. Terungkap bahwa sang ketua yang memberitahu keberadaan Yan He. Sementara dia berdiri di atas monster yang tewas. Dalam ingatannya, seorang pria bernama Kang Jong Min berkata dia hanya merespons laporan orang hilang sambil mengisap rokoknya. Petugas dari Departemen Fanganger itu memperingatkan sang pahlawan kita untuk sangat berhati-hati. Kembali ke masa kini, pemuda itu bergumam kalau kekhawatiran itu sudah terlambat sekarang. Sambil memandang ke arah hutan yang pekat, dia merasa tempat mengerikan seperti ini bukanlah lokasi yang nyaman untuk ditinggali. Wilayah ini dikenal sebagai Sabuk Kuning, tempat terisolasi setelah sebuah dungan kehilangan kendali. Monster di sini sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi mereka terkenal sangat licik dan sangat merepotkan untuk dihadapi. Namun setelah berhadapan langsung, sang protagonis menyadari kalau mereka ternyata sangat lemah. Sambil menginjak salah satu monster, dia berpikir mereka bahkan lebih payah dari goblin dan hanya mengandalkan jumlah. Tapi dia tahu si gadis harus segera diselamatkan. Perhatikan baik-baik saat dia mulai berlari kencang. Sebuah monster berbentuk bor tiba-tiba melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dengan lincah, pemuda itu berhasil menghindari serangan kejutan dan terus melaju. Namun kawanan monster raksasa langsung mengepungnya. Sistemnya pun mulai memunculkan senjata tombak andalannya untuk bertarung. Sambil memegang bola energi di tangannya,
Dia mengeluh tidak punya waktu meladeni semua kecoa terbang ini. Dia pun membuka portal dimensi dan menantang mereka untuk memanggil seluruh kawanan mereka ke sini. Tanpa ampun, kawanan monster itu mulai terhisap masuk ke dalam labirin pribadinya tanpa bisa kabur. Namun kejutan datang saat Ratu Stinghawk mendadak muncul dengan ukuran tubuh yang jauh lebih raksasa. Sambil tersenyum tipis, dia mengejek sang ratu karena membawa banyak teman dan bersiap melawan sang bos. Ratu monster itu langsung menyerang menggunakan cakar tajamnya, memaksa pahlawan kita berguling menghindar. Dia berlari membelah hutan untuk menjauh dari kepungan sambil terus menghindari terkaman monster. Terbang dengan satu lompatan tinggi, protagonis melepaskan serangan petir area luas untuk menyetrum belasan monster sekaligus. Begitu mendarat di tanah, dia sadar situasi ini mulai tidak terkendali. Layar status sistem menunjukkan kalau kondisi labirinnya memburuk. Sementara jumlah unit sekutu miliknya terus berkurang dengan sangat cepat. Dia berpikir, jika terus memancing lebih banyak monster masuk, dimensi labirinnya bisa hancur kapan saja. Pemuda itu sadar tidak bisa menghadapi musuh sebanyak ini sendirian dan butuh rencana cadangan. Dia pun memutuskan memakai strategi darurat dan melancarkan serangan kilat ke arah kawanan monster. Menyebut ini sebagai kartu as terakhirnya. Sang pahlawan mulai memusatkan elemen air di kedua tangannya. Sambil tersenyum penuh percaya diri, dia bertanya, apakah mereka suka bermain air di sana? Sesaat kemudian, semburan tsunami raksasa melesat kencang, langsung menghantam telak seluruh kawanan monster terbang yang mengepungnya. Akhirnya, pemburu muda ini melompat sekuat tenaga ke dalam portal yang dia ciptakan sendiri. Dia berteriak kencang saat tubuhnya terseret masuk ke dalam dimensi labirin pribadinya dengan sangat brutal. Portal itu meledak ke dalam, menyeret seluruh air dan monster ke dimensi pribadinya. Nah, coba kalian perhatikan ini. Seekor monster serangga tampak mendarat di atas jasad goblin merah yang sudah tewas. Monster itu tampak kebingungan, tidak memahami di mana dia berada saat ini. Namun secara mengejutkan, gelombang air raksasa yang dibawa sang pahlawan tadi langsung menyapu bersih tempat tersebut. Seketika seluruh dimensi labirin kebanjiran, menjebak semua serangga terbang dalam arus air yang sangat deras. Karena sayap mereka basah kuyup dan tidak bisa terbang, kawanan monster itu pun tenggelam. Pemuda itu mengeluh, karena membersihkan kekacauan di labirinnya akan menguras seluruh koin emas miliknya. Tapi dia tersenyum puas sambil meremuk portal di tangannya, karena setidaknya situasi berbahaya ini sudah terkendali. Dia memandang sekeliling hutan yang kini sunyi senyap dan bersiap melanjutkan pencarian. Sementara itu di tempat lain, komplotan penjahat tadi sedang berlari ke setanang demi menghindari kejaran para monster. Salah satu anak buah mengeluh dan bingung sampai kapan makhluk-makhluk itu akan terus memburu mereka. Gintai berteriak pada pemburu ranking B yang mengaku kewalahan karena jumlah lawannya terlalu banyak. Tuan muda itu mengamuk dan memaki si pemburu tidak berguna karena mereka tersesat di tengah hutan. Tiba-tiba saja, sebilah senjata tajam melesat cepat dan menebas sesuatu di tengah kegelapan. Si pemburu berambut putih berhasil menebas salah satu monster, membuat anak buahnya terpukau. Namun Gintai dan gadis korbannya langsung gemetar ketakutan saat melihat sosok mengerikan lain mulai mendekat. Seekor Stinghawk mendadak muncul tepat di hadapan mereka, siap menerkam dengan rahangnya yang mengerikan. Bajingan itu langsung berteriak histeris memberitahu pemburu ranking B kalau ada monster lagi di depan. Dalam kondisi panik, mereka berdua akhirnya terdesak di tepi jurang tanpa ada jalan keluar. Tuan muda itu menjambak rambut si gadis sambil berteriak histeris menyuruh anak buahnya melakukan sesuatu. Tiba-tiba, bilah energi merah muncul. Serangan itu langsung menebas tubuh si monster tepat di tengah aksi menerkamnya. Makhluk itu pun terbelah dua, nyaris mengenai mereka berdua. Masih dalam kondisi shock berat melihat kejadian barusan, tuan muda itu berbalik dan berteriak menanyakan siapa sosok yang menyelamatkan mereka. Sebuah suara tenang menjawab bahwa dia adalah pemburu resmi dari asosiasi administrasi. Disusul munculnya tongkat energi bercahaya di sana. Di bawah siraman cahaya rembulan, sang pahlawan akhirnya menampakkan diri dan bertanya, apakah mereka yang menculik Yanhe? Si penjahat dan gadis itu terkejut setengah mati, bertanya-tanya siapa pemburu baru ini. Dengan tongkat sihirnya yang berpijar terang, pahlawan kita memperkenalkan diri sebagai pemburu resmi dari Biro Keamanan.
Dia kemudian menegaskan kembali pertanyaannya. Apakah mereka yang menyeret gadis bernama Yan He ke sini? Melihat kedatangannya, si gadis berteriak memanggilnya dengan ekspresi lega sekaligus terkejut. Sang protagonis menenangkannya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Sembari bercanda, kalau ini pertama kalinya, dia melihatnya menangis sesenggukan. Pada saat itu, Jin Tai berteriak memanggilnya dan sang pahlawan langsung berbalik menghadap pemimpin komplotan penjahat tersebut. Si tuan muda sombong menawarkan sejumlah uang dan menyuruhnya mengawal mereka keluar hutan. Namun, si gadis memohon pada pahlawan kita untuk mengabaikannya saja dan segera membawanya pergi ke tempat aman. Sang protagonis terdiam sesaat, lalu meminta maaf kepada gadis itu yang langsung kebingungan. Dia mengetuk tengkuk gadis itu perlahan hingga membuatnya pingsan agar tidak melihat adegan brutal. Berikutnya, dengan sangat lembut, dia membaringkannya di tanah dan berkata akan membereskan bajingan-bajingan ini dengan cepat. Dia menancapkan tongkat sihirnya ke tanah lalu bertanya pada si bajingan apa yang sedang dia rencanakan. Sambil tersenyum, sang protagonis berbisik bahwa dia akan melakukan hal yang sangat tidak layak ditonton anak kecil. Jin Tai langsung murka dan berteriak menanyakan apakah pemburu ini tahu dengan siapa dia sedang berbicara. Karakter utama kita menjawab kalau dia sangat mengenal wajahnya sebagai anak seorang hakim agung. Dia membeberkan semua catatan kriminal si pemuda mual, mulai dari kekerasan sekolah, pencurian, hingga berkendara saat mabuk. Pahlawan kita menyebutnya sebagai sampah masyarakat yang selalu lolos dari hukum menggunakan uang. Tanpa ragu sedikit pun, protagonis kita maju dan melepaskan tendangan super keras tepat ke wajah si bajingan sombong itu. Nah, kalian pasti puas banget melihat pembalasan epik yang sangat pantas diterimanya ini. Wah, kalian harus lihat ini, si pelaku langsung shock dan tidak bisa berkata-kata menahan sakit luar biasa. Karakter utama kita mencengkeramnya, lalu dengan senyum mengejek, dia menantangnya untuk menyembuhkan luka itu pakai tumpukan uangnya. Dia menyuruhnya menyuap seperti biasa. Detik berikutnya, sang pahlawan melemparnya dengan kasar ke samping, bersiap menghadapi situasi hutan. Tapi tiba-tiba, seorang pemburu tingkat B muncul menyerang. Serangan energi tiba-tiba melesat dari belakang demi melindungi tuannya. Namun, jagoan kita dengan mudah menghindar sambil bergumam kalau perburuan hama ini akhirnya selesai. Pemburu berambut putih itu pun menatapnya dengan sangat tajam. Dia bersiap bertarung dengan wajah serius. Jin Tai berteriak histeris, menyebutnya psikopat gila dan mengatakan memohon pun percuma karena dia akan mati bersama temannya. Si pemburu tingkat B langsung menerjang maju dengan cepat. Dia melancarkan tebasan berputar yang sangat dahsyat. Tapi jagoan kita menangkisnya santai menggunakan tongkat pusakanya. Benturan keras kedua senjata mematikan itu langsung menciptakan sebuah gelombang kejut yang luar biasa besar di tengah arena pertempuran. Pemuda kita lalu berkata bahwa awalnya dia hanya berniat memberi pelajaran ringan. Tapi sekarang sepertinya itu tidak akan cukup lagi bagi mereka. Karena mereka mencoba menghabisinya duluan, dia tidak akan menahan diri lagi. Detik berikutnya, pertarungan sengit pecah saat senjata energi mereka berbenturan keras. Si rambut putih heran kenapa dia bisa terdesak oleh seorang pemburu rendahan dari asosiasi tingkat D. Dia mulai ragu apa pemuda ini benar-benar staf administrasi biasa dengan kekuatan tidak masuk akal begini. Tapi dia mengabaikan pikiran itu. Nah, perhatikan baik-baik rencana liciknya di sini. Karena lawannya memakai tombak, dia mencoba mendekat demi mendapat keunggulan mutlak. Dia pun melompat tinggi melewati tubuh sang protagonis kita. Dia berpikir hanya perlu jarak dekat untuk menebasnya dan menang. Namun saat dia mendekat, sang pahlawan justru mencengkeram lengannya erat-erat dan berbisik bahwa itu ide yang sangat buruk, musuh kini terkunci. Dia tidak punya pilihan lain selain mendaratkan satu pukulan telak untuk menyelesaikannya. Dengan sekuat tenaga, sang protagonis menghantamkan tinju mautnya tepat di wajah si pemburu rambut putih. Tabrakan itu begitu keras, hingga pria itu terpental jauh dan melayang di udara tanpa bisa melawan. Di tanah, pemburu tingkat B itu tumbang seketika, membuat Ginta berteriak histeris menanyakan apa dia membeli lisensinya lewat jalur belakang. Sang protagonis sempat heran sendiri, apakah orang lemah tadi benar-benar pemburu tingkat B?
Dia lalu teringat bahwa seluruh statusnya melonjak drastis setelah membantai kawanan tawon di hutan kemarin. Dari situ, dia sadar bahwa dirinya kini telah melampaui level pemburu tingkat B biasa. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia merasa puas akan pencapaian kekuatannya saat ini. Melihat pelindungnya babak belur, si perundung mulai panik mengambil batu sambil mengumpat kesal pada pemburu asosiasi itu. Dia melemparkannya sambil berteriak menanyakan siapa yang sedang ditertawakan saat ini. Tanpa usaha berarti, sang protagonis hanya menggunakan tongkatnya untuk menjegal kaki si bajingan itu hingga terjatuh. Pemuda nakal itu langsung tersungkur mencium tanah dan menjerit kesakitan akibat benturan keras tersebut. Sang Heru mendekat perlahan, lalu berkata bahwa orang-orang yang disiksanya merasakan penderitaan jauh lebih menyakitkan dari ini. Si perundung berteriak, kalau marah carilah uang dan kekuatan, karena begitulah dunia bekerja. Tentu saja, jagoan kita berpikir bahwa sampah masyarakat sepertinya tidak layak hidup di dunia. Dia menyuruh anak itu tidak perlu cemas, karena dia tidak akan menyiksanya secara langsung. Sambil menggendong gadis malang yang pingsan di pelukannya untuk membawanya pergi dari sana. Dia menyatakan akan meninggalkan si penjahat bersama monster kelaparan yang bersembunyi di kegelapan hutan. Si perundung gemetar ketakutan saat melihat siluet monster berlari ke arahnya untuk menerkam. 3 serigala bayangan raksasa bermata ungu menyala tiba-tiba muncul, mengepung anak manja yang ketakutan itu. Terjebak tanpa jalan keluar, si perundung berteriak histeris memohon belas kasih. Dia terus menjerit saat kawanan binatang buas itu mencabik-cabiknya, mengakhiri hidup tragisnya di tengah hutan gelap tersebut. Sambil memeluk si gadis, sang protagonis hanya menonton dingin nasib buruk si penjahat. Nah, kita semua pasti puas melihat karma instan itu kan? Akhirnya, kasus penculikan Yan di zona sabuk kuning pun selesai. Gadis itu dipulangkan dengan selamat ke pelukan keluarganya yang menangis bahagia. Mereka berpelukan erat sambil menangis haru. Kepala Vanguard mengumumkan telah menangkap oknum yang meloloskan komplotan penjahat tersebut ke dalam zona. Berita kasus penculikan ini pun langsung meledak hebat di media massa dan skandal anak hakim agung ini menjadi perbincangan panas. Demi meredam kepanikan publik, sang ayah terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya di Mahkamah Agung. Setelah semua kekacauan mereda, kehidupan tenang. Pemburu muda kita akhirnya kembali normal seperti sedia kala. Beberapa waktu kemudian, saat bersantai di kamarnya, tiba-tiba muncul sebuah notifikasi misi baru dari sistemnya. Misi kali ini adalah mengalahkan Ratu Tawon dalam waktu 30 hari untuk mendapatkan belati legendaris dan 100 koin emas. Dia teringat pernah melihat sosok Ratu Tawon raksasa itu saat keluar dari sabuk kuning pada misi sebelumnya. Bayangan monster raksasa langsung terlintas di kepalanya dan dia yakin makhluk itu sangat berbahaya karena dikelilingi ribuan prajurit pelindung. Dia tahu misi ini tidak akan mudah diselesaikan. Tapi dengan senyum penuh keyakinan, pemuda itu bertekad menjinakkan ratu itu demi labirinnya bagaimanapun caranya. Jika Tawon biasa saja sekuat itu, sang ratu pasti jauh lebih mengerikan. Keesokan harinya, dia pamit pulang cepat kepada rekan kerja di kantornya. Namun sang manajer menahannya dan menanyakan apakah dia sudah menyelesaikan tumpukan dokumen. Sebelum pergi, sang protagonis hanya menatap atasannya itu dalam keheningan tanpa niat membalas pertanyaan tersebut sedikit pun. Dia langsung berjalan keluar begitu saja, meninggalkan ruangan. Manajernya hanya bisa melongo heran melihat kelakuan anak buahnya yang pergi tanpa pamit sepatah kata pun, mengingat batas waktu misi tinggal 1 bulan lagi. Dia sadar kawanan Tawon akan segera memperluas sarang mereka. Karena itu, dia pergi menuju kuil kuno tersembunyi untuk melatih fisiknya agar jauh lebih kuat lagi. Setibanya di sana, terdengar suara misterius bergema memperingatkan si pemburu muda bahwa dia terlambat datang. Sang master senjata menyambutnya hangat dan menyuruhnya segera masuk karena pelatihan keras mereka akan segera dimulai saat ini. Layar berganti memperlihatkan dojo sang master di bawah cahaya matahari terbenam yang indah, mengenakan pakaian latihan lengkap. Pemuda itu terkejut setengah mati begitu tahu dirinya kini diangkat menjadi murid langsung. Si kakek tua menenangkannya dengan berkata, hanya ada 2 murid senior lain di dojo ini.
Sang master kemudian membawanya berkeliling untuk melihat langsung area pelatihan yang luas, beserta murid lainnya. Salah satu murid senior bernama Jun melapor siap berlatih, membuat sang guru memuji kerja kerasnya. Sang protagonis hanya memperhatikan interaksi hangat tersebut dalam diam tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Kedua murid senior itu pun sama bingungnya melihat kehadiran orang baru di dojo suci sang master. Besar tak lama, si kakek mengeluarkan tulang rahang dari monster langkanan legendaris bernama Iron Gold. Sang guru menceritakan bahwa makhluk buas tersebut hampir saja mengirimnya ke alam baka. Saking kuatnya, sambil memegang erat tulang rahang monster itu, dia mengumumkan latihan pertamanya. Si kakek bersiap menunjukkan kekuatan fisiknya yang tidak waras kepada para murid. Hanya dengan mengalirkan energi murni ke tangannya, dia meremukan tulang keras monster purba itu menjadi debu halus. Dengan tangan kosong saja, setelah pamer kekuatan gila itu, dia berkomentar santai kalau tulang tersebut tidak sekeras dulu lagi. Pemburu tingkat es itu pun menjatuhkan sisa-sisa remukan tulang di lantai. Para murid terpanat, takjub melihat kehebatan gurunya. Sementara protagonis kita bertanya-tanya apakah tubuh kakek tua itu terbuat dari baja. Sang master tiba-tiba menoleh, lalu menantang si murid baru melakukan hal serupa. Pemuda itu bersiap dengan percaya diri, karena levelnya sekarang sudah di atas pemburu tingkat B. Dia tahu mungkin tidak akan bisa menghancurkannya berkeping-keping seperti sang guru, tapi minimal dia bisa meratakannya. Melihat usaha keras sang pemuda, sang guru sedikit terkesan dengan keberaniannya. Namun di luar dugaan, jagoan kita bahkan tidak sanggup menggeser atau menggores tulang rahang tersebut walau hanya 1 sentimeter saja. Sang kakek menjelaskan bahwa latihan ekstrim ini akan melatih kekuatan murninya secara bertahap. Dia juga memperingatkan tidak akan ada materi latihan berikutnya sebelum sang pemuda berhasil mematahkan tulang rahang itu. Mendengar tantangan gila tersebut, tubuhnya basah kuyup oleh keringat akibat tekanan berat latihan ini. Dari kejauhan, murid senior mengamatinya sinis sambil berpikir pemuda baru ini masuk dojo lewat jalur orang dalam. Beberapa saat kemudian, murid veteran bernama Junsu menuruni tangga dojo dengan tatapan penuh. Lamunan, percayalah, perjalanan latihan ekstrem jagoan kita baru saja dimulai. Dan kelanjutannya pasti bakal makin seru. Sini kumpul, kita bakal dengerin kisah kocak si sepuh yang apes banget karena posisi murid. Langsungnya malah direbut sama anak baru magang dari bagian administrasi asosiasi bela diri. Dipikir-pikir emang gak adil banget sih. Besoknya, si karakter utama kita dengan ceria menyapa selamat pagi ke senior Jang Junsu. Sambil senyum lebar, si anak baru yang menyebalkan itu bercanda kalau si senior hari ini kalah cepat datang ke dojo. Junsu beralasan dia berangkat kepagian. Tapi si anak baru malah menyahut kalau hari libur pun bagusnya datang pagi-pagi. Dia juga minta si senior buat ngomong santai aja, tapi Junsu menolak keras. Si anak baru lalu nanya, apa sih senior bersihin dojo sendirian, karena tadi arahnya agak berantakan. Junsu melarang dia melakukan itu lagi, karena bikin orang lain gak nyaman. Tapi si anak baru malah balik nanya, apa perlu ya membagi tugas antara atasan dan bawahan kayak gitu? Mentang-mentang jadi murid langsung. Bukan berarti dia bisa seenaknya melimpahkan pekerjaan ke orang lain. Sambil tersenyum, dia bilang kalau mereka semua di sini berjuang bareng untuk jadi pemburu sukses. Si senior cuma bisa diam melotot sambil membatin kalau tingkah si bocah ini asli bikin emosi. Padahal aslinya, si anak baru ini udah latihan tanpa henti selama 2 minggu berturut-turut. Meski statusnya murid langsung, dia gak pernah sombong dan bahkan ikut menyapu dojo sambil menguap lebar. Belum lagi, dia gampang akrab dengan murid lain dan sering bercanda saat istirahat. Bahkan di waktu luangnya, dia nekat latihan gila-gilaan cuma demi menghancurkan rahang monster. Junsu kesal setengah mati melihat dedikasinya, tapi jauh di lubuk hatinya, ada perasaan lain yang muncul. Dia sadar kalau si anak baru adalah sosok ideal yang selama ini dia impikan. Tiba-tiba, samsak latihan itu mulai retak akibat pukulan super dahsyat dari kekuatan fisik si karakter utama. Sambil nyengir, dia senang karena targetnya hampir tercapai. Sementara temannya terus memberi semangat. Tiba-tiba, si senior datang mendekat dan menyodorkan sebotol air mineral kasih anak baru yang kebingungan. Nah, perhatiin dah momen ini, si sepuh manggil nama aslinya dan ngingetin jangan latihan berlebihan. Biar gak cedera,
Si anak baru pun senyum kegirangan karena akhirnya si senior mau ngomong santai. Sambil memberikan air, hubungan mereka berdua di Dodo pun perlahan mulai membaik. Tiba-tiba terdengar suara klakson nyaring dari luar. Dan si senior bilang kalau itu adalah konvoi milik persekutuan Overcross. Si karakter utama heran kenapa mereka pergi ke gerbang dimensi larut malam begini. Junsu menjelaskan kalau persekutuan besar itu bekerja tanpa henti karena anggotanya banyak sekali. Bahkan ia dulu sempat kerja di sana. Lalu adegan berpindah ke tengah hutan rindang yang disinari matahari pagi yang sangat cerah. Di sana, sekelompok pemburu dari persekutuan tadi tampak bersiap memasuki sebuah gerbang dimensi. Umur raksasa. Tidak lama kemudian, dua pemburu mengobrol kalau misi kali ini beres lebih cepat dari dugaan. Mereka memandangi seekor orc raksasa yang berhasil ditangkap hidup-hidup di dalam kurungan energi biru. Sambil menguap, salah satu nanya, apa boleh menangkap monster? Dan temannya menjawab sebenarnya dilarang. Tapi kalau orc ini dijual, mereka bisa dapat 12 miliar, makanya gajinya sangat besar. Si monster melotot tajam ke arah mereka, membuat salah satu pemburu penasaran apakah kalung suku orc itu bernilai tinggi. Sorotan kamera lalu memperlihatkan mulut si monster yang berdarah dengan taring tajamnya. Si pemburu menyuruh membuang kalung itu karena tidak akan ada yang mau membeli sampah dari monster. Menjijikan tersebut, mendengar hinaan itu, si orc semakin murka dengan tatapan mata penuh dendam. Tiba-tiba, makhluk itu menghancurkan kurungan dengan mata menyala merah terang hingga membuat kedua pemburu ketakutan setengah mati. Di tempat lain, si karakter utama beserta tim penyelamatnya sedang bersiap di depan gerbang. Sang manajer bertanya apa mereka bisa pulang ke markas karena tugas di sana sudah selesai. Tapi si pemuda mau langsung ke asosiasi, menolak ajakan makan malam bosnya demi menjaga dojo. Sebab sang guru sedang pergi, jadi dia harus mengawasi murid-murid lainnya di sana. Tiba-tiba, sang manajer berteriak panik mendengar suara dentuman keras dan bingung apa yang sedang terjadi. Kalian pasti mikir semua bakal aman. Salah besar. Tiba-tiba ada alarm darurat berbunyi di komunikator si karakter utama. Ternyata, bos monster bintang 3 yang diangkut ilegal lepas dari kandang. Dan gokilnya lagi, lokasi kaburnya monster raksasa itu tepat berada di asosiasi bela diri mereka. Sendiri, kondisi dojo sekarang hancur lebur, membuat salah satu murid di sana panik ketakutan. Mereka bingung dari mana datangnya orc raksasa mengerikan itu secara tiba-tiba. Salah satu senior berteriak menyuruh murid perempuan untuk segera lari. Tapi gadis itu gemetaran tak bisa bergerak. Sebab nyawa mereka terancam dan si orc baja raksasa sudah siap melayangkan pukulan mautnya. Junsu yang babak belur nekat berdiri di depan monster demi melindungi murid-murid lainnya. Dia teringat masa lalu saat bergabung dengan Overcross, di mana dia selalu merasa dirinya adalah si jenius paling hebat. Dia dulu percaya kalau mengorbankan persekutuan kecil sebagai umpan adalah hak yang kuat. Namun saat misi berbahaya, dia malah dikhianati rekan-rekannya dan ditinggalkan begitu saja di area musuh. Di saat itulah, dia sadar kalau dirinya hanyalah pion sekali pakai di persekutuan kejam itu. Dia pun akhirnya paham betapa kejamnya dunia pemburu yang sebenarnya. Meski begitu, dia menolak percaya kalau dunia ini sudah benar-benar busuk tanpa ada harapan sedikit pun. Sama seperti pahlawan misterius yang menyelamatkannya dulu tanpa sepatah kata pun. Kini dia juga ingin menolong orang lain yang kesusahan. Karena alasan itulah, dia ingin membuat dunia ini jadi lebih baik. Berbekal tekad itu, dia mampu bertahan selama 2 tahun ini. Dan sekarang dia berdiri menghadapi si monster demi melindungi teman-temannya. Walau tubuhnya gemetar, dia harus menahan amukan si monster. Dia harus mengulur waktu agar yang lain bisa kabur. Meski hanya 1 detik saja, saat si monster melancarkan serangan putaran maut. Tapi tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat terang menyala di area tersebut. Cahaya itu disusul serangan dahsyat yang langsung menghantam telak lengan si monster. Sele datang tepat waktu dan memuji si senior karena sudah berjuang sangat keras melindungi semua orang di sana. Si senior benar-benar syok melihat anak baru itu datang bagaikan juru selamat di tengah kekacauan. Ini sambil memegang bola energi. Si pemuda menyuruh seniornya istirahat dan menyerahkan sisa pertarungan kepadanya. Sistem lalu bertanya, apakah dia ingin masuk ke labirin, dan seketika semua objek tersedot ke portal. Begitu tiba di dimensinya,
Si pemuda merasa bangga bisa menyeret monster itu ke arahnya. Tapi sedetik kemudian, dia panik menyuruh si orc menjauh karena ternyata serangannya jauh lebih kuat dari perkiraan. Dia heran, apakah si orc baja ini baru saja bertarung melawan persekutuan Overcross. Dia belum pernah melihat ada yang bisa menghancurkan dinding labirin miliknya semudah itu. Sadar kalau melawan orc level tinggi sendirian bakal sangat merepotkan. Dia pun langsung memutar otak mencari cara lain. Dia memutuskan memberi hadiah kejutan dengan membuat sebuah bola energi biru raksasa. Bola energi itu melesat super cepat menyusuri lorong labirin untuk menyerang lawan. Tiba-tiba saja, semua monster pasukannya muncul dan mengeroyok si orc baja itu secara bersamaan dengan brutal. Sambil menunggu si target lengah, dia bersiap menyerang titik butanya. Namun si orc malah meraung sangat kencang dan melepaskan gelombang energi merah yang sangat besar di sekitar area tersebut. Monster ciptaannya langsung hancur seketika, membuat si pemuda terbelalak melihat kekuatan mental yang luar biasa besar itu. Dia kesal setengah mati karena baru saja merapikan labirinnya, tapi si orc malah merusaknya lagi. Karena sulit mencari celah serangan, dia pun terpaksa memakai rencana darurat yang sangat berisiko. Dia harus memanggil monster peliharaan yang jauh lebih kuat untuk duel maut ini. Si orc baja kini harus berhadapan langsung dengan lawan baru yang menantangnya dalam pertarungan antar raksasa. Inilah sang bos labirin, sesosok makhluk raksasa mengerikan bernama Zyorori, si paling kuat. Bos labirin tersebut langsung meraung dahsyat dan bersiap menerjang si penyusup raksasa di depannya. Lewat sebuah pukulan super keras, dia menghantam wajah si orc baja dengan sangat brutal. Berkat bantuan pengalihan dari sang bos, si pemuda akhirnya berhasil melihat celah untuk serangan pamungkasnya. Dia langsung maju dan menusuk lengan si orc pakai tombak energi merah tepat di titik butanya. Dan percaya deh, kalian dan aku bakal dibikin penasaran setengah mati sama kelanjutannya nanti. Kalian harus tonton ini. Kita bakal melihat pertarungan tergila saat bos labirin mencengkeram kepala orc baja dengan cakar tajamnya, lalu meramukkannya tanpa ampun hingga hancur berkeping-keping untuk mengakhiri duel maut ini. Sistem pun mengumumkan bahwa sang bos telah dikalahkan dan pemanggilan monster dinonaktifkan. Si tokoh utama kita langsung ngamuk karena gara-gara si orc sialan itu. Bos hasil kerja kerasnya malah ikutan tumbang. Sambil menendang tanah, dia berteriak frustrasi melihat bos berharga yang didapat dengan susah payah kini hancur jadi abu. Sambil menatap labirin yang kosong, dia mulai bersiap untuk rencana besar berikutnya. Tiba-tiba jendela sistem berbunyi, mengabarkan bahwa jebakan hujan baja telah diaktifkan olehnya. Seketika, puluhan tombak logam tajam meluncur deras dari langit-langit koridor gelap itu dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Monster raksasa itu langsung dihujani tombak tajam tanpa henti dari atas. Tapi si tokoh utama tidak tinggal diam. Dia bersiap menusuk musuhnya dengan tombak energi andalannya, sementara matanya mulai menyala keemasan. Dengan mata berkilau emas, dia berteriak akan memberikan satu serangan pamungkas untuk mengakhiri semuanya. BUAM. Hantaman tombak energi biru miliknya terlak mengenai si orc baja. Sistem lalu mengumumkan jebakan duri langit-langit juga aktif. Sekarang, lantai labirin dipenuhi dengan tumpukan musuh yang telah kalah telak. Pemuda itu memandangi kekacauan indah ini sambil tersenyum puas. Bangga melihat semua jebakan yang dipasangnya bekerja dengan sangat baik. Dia menjelaskan bahwa semua jebakan ini dipasang hanya untuk jaga-jaga. Dan sekarang dia menikmati hasilnya. Dengan seluruh lantai labirin yang hancur lebur. Dia tahu rencana jeniusnya berjalan mulus tanpa ada hambatan. Sebuah layar sistem melayang di depannya, menampilkan status terbaru dari labirin miliknya. Ketahanan wilayah itu berada di angka 72% dan si orc ternyata masih bernapas. Sungguh lawan yang keras kepala. Didukung oleh para monsternya, dia mengakui akan sangat sulit menang tanpa bantuan sistem pertahanan labirin. Tiba-tiba, orc baja itu bangkit kembali dengan amarah membara dan langsung menghantam salah satu monster pendukungnya. Tokoh utama kita sempat terkejut melihat daya tahan monster raksasa itu yang luar biasa. Sambil meraung keras, si orc kembali mengeluarkan aura energi merah yang sangat pekat dan kuat dari sekujur tubuhnya. Sistem memperingatkan bahwa orc baja telah masuk ke mode berserk dan menjadi jauh lebih mematikan. Sadar tempat ini akan runtuh,
si pemuda membuka portal energi biru besar untuk memindahkan medan pertempuran. Dia menantang si monster untuk menyelesaikan duel ini di luar labirin saja. Sementara itu di luar, sang veteran melihat semua murid sudah dievakuasi dengan aman. Namun dia tidak menemukan si pemburu pemula. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Tiba-tiba sebuah portal energi besar terbuka tepat di tengah halaman dojo yang hancur. Sang veteran langsung melongo melihat mana yang meluap entah dari mana secara mendadak. Dia gemetar ketakutan dan bingung melihat energi biru misterius itu. Dari dalam portal, tokoh utama kita melangkah keluar dengan gagah, siap melanjutkan pertempuran sengit melawan monster raksasa itu di area dojo. Orc baja itu meraung dahsyat lalu menyerang si pemburu muda dengan lengan batu merahnya yang keras. Sang pahlawan berhasil menahan serangan itu menggunakan tombaknya. Meski harus merasakan guncangan benturan yang sangat kuat, dia sempat heran kenapa dia bisa mengimbangi kekuatan monster itu. Mengira sang orc mungkin sudah kelelahan. Tapi dugaannya salah, karena nyatanya hantaman dari makhluk itu justru terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Sambil menyeringai, dia menyadari bahwa tubuhnya kini sudah jauh berbeda. Latihan keras selama 2 minggu di dojo sang guru ternyata membuahkan hasil luar biasa dan sekarang semua kerja keras itu terbayar lunas. Walau merasa tubuhnya bisa remuk kapan saja, dia merasakan aliran kekuatan dahsyat yang meluap-luap. Hebatnya, dia bisa merasakan langsung hasil latihan ekstremnya. Tombak energinya kini berubah menjadi pedang cahaya merah membara. Pemuda itu melesat maju secepat kilat dan menebas orc baja dengan senjata barunya dalam satu ayunan. Dahsyat, serangan itu mendarat telak di wajah sang monster, membuatnya terhuyung menahan rasa sakit di dojo. Sambil tersenyum lebar, dia bergumam bahwa pertarungan ini benar-benar sangat menyenangkan. Dia pun bersiap dan kembali mengayunkan pedang energi merahnya yang berkilau untuk memberikan serangan beruntun pada makhluk raksasa itu. Monster itu kembali terkena tebasan telak hingga salah satu taringnya patah akibat saking kuatnya. Benturan tersebut diselimuti aura listrik yang menyengat. Tokoh utama kita dengan santai bertanya, apakah si monster menikmati duel ini? Dia menggunakan gagang senjatanya untuk menangkis pukulan berat si orc baja. Tapi secara tak terduga, makhluk itu menggunakan tangan kirinya untuk melancarkan serangan berputar cepat yang langsung menghempaskan tubuh pemuda itu. Hantaman yang sangat keras itu membuat sang pemburu muda terlempar jauh ke udara, memberikan kesempatan bagi sang monster untuk terus menekan. Dia melayan dan menabrak salah satu bangunan dojo hingga hancur berantakan. Kalian pasti memikirkan hal yang sama dengan saya kan? Sambil terkapar di tanah, dia heran kenapa orc itu berpikir kulitnya tidak bisa ditembus tanpa senjata. Pemuda itu pun bangkit dengan luka ringan. Orc baja itu langsung menancapkan cakarnya ke tanah lalu berlari kencang ke arahnya demi menyelesaikan pertarungan ini. Namun tiba-tiba, sebilah pedang putih melesat dengan kecepatan sangat tinggi ke arah monster raksasa tersebut. Sang veteran mendarat dan melepaskan tendangan keras ke wajah makhluk itu demi menyelamatkan temannya. Dia berteriak akan mengulur waktu dan menyuruh si pemuda mencari senjata. Namun sang orc langsung membalas dengan pukulan telak. Pukulan itu mendarat keras dan mementalkan sang murid hingga melayang jauh di udara. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa akibat patah tulang, veteran itu berteriak kesakitan akibat dahsyatnya serangan si orc baja. Melihat itu, tokoh utama kita segera melompat dan mencengkeram kepala monster itu untuk mengalihkan perhatiannya. Sambil berteriak lantang, dia mengumumkan bahwa dia sudah mendapatkan senjatanya sendiri dan bersiap melancarkan serangan terakhir. Dengan sekuat tenaga, dia menghantamkan pukulan energi putih tepat di wajah monster itu. Dia bergumam bahwa saat pikiran orc ini sedang kacau, inilah kesempatan emas baginya untuk memenangkan pertarungan yang sangat melelahkan ini. Tanpa ragu, dia memutuskan untuk meledakkan seluruh sisa energi di tubuhnya demi serangan pamungkas. Pemuda itu langsung melompat masuk ke dalam mulut monster dan bersiap melepaskan semua kekuatannya dari dalam perut makhluk itu. Seketika, kepala orc baja itu mulai memancarkan cahaya merah yang sangat menyilaukan dari dalam. Setelah monster itu akhirnya tumbang, tokoh utama kita bersyukur karena berkat duel ini, dia bisa lanjut ke pelatihan berikutnya. Sambil menyeka sedikit darah di wajahnya, dia bersiap menghadapi tantangan selanjutnya di dojo. Di tengah puing-puing kehancuran,
Sang veteran yang terbaring lemah di tanah sayup-sayup mendengar suara seseorang yang menyuruhnya bangun. Suara itu mengingatkannya pada sosok pahlawan masa lalu yang pernah menyelamatkannya dan menginspirasinya untuk menjadi pemburu. Menyadari bahwa itu adalah orang yang sama, dia perlahan membuka matanya dan melihat pemuda itu berdiri di depannya. Tokoh utama kita tersenyum dan memuji daya tahannya yang luar biasa karena bisa selamat dari serangan maut tadi. Tiba-tiba, sang master senjata muncul entah dari mana dan dengan satu tebasan cepat langsung menghabisi monster itu. Tetua itu membuang kepala orc yang terpenggal, memastikan makhluk yang masih bernyawa itu benar-benar mati. Adegan pun ditutup dengan tokoh utama kita yang berhasil mendapatkan hadiah berupa belati iblis tingkat unik. Sambil berbaring, sang veteran bergumam dalam hati bahwa pemuda inilah penyelamatnya di masa lalu. Namun tokoh utama kita menyuruhnya untuk tetap berbaring saja, karena tidak ada orang lain lagi yang bisa mengurusnya di sana. Dengan kalahnya Oerci Baja, dia menenangkan seniornya bahwa semuanya telah berakhir dan sekarang saatnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, suasana di markas besar Biro Pengelolaan tampak sangat ramai dan dipadati oleh banyak orang. Para jurnalis dan warga berkumpul di depan gedung untuk meliput skandal besar yang sedang hangat dibicarakan. Salah satu kameramen berteriak memberitahu rekan-rekannya bahwa orang yang mereka tunggu-tunggu akhirnya telah tiba di lokasi. Direktur Bakjun dari Persekutuan Overcrow akhirnya datang dan langsung dikerumuni oleh para wartawan yang haus akan berita. Mereka semua mendesaknya untuk memberikan pernyataan terkait kasus penyelundupan monster ilegal yang sedang heboh. Dia berhenti sejenak dan berpura-pura meminta maaf kepada semua korban insiden tersebut. Tapi dia berbohong, mengklaim bahwa orc itu sangat berharga dan mereka hanya membawanya untuk disumbangkan ke Biro Penelitian Demi Sains. Sambil memasang senyum palsu, dia menolak berkomentar lebih jauh dan berjanji akan bersikap kooperatif selama penyelidikan. Tiba-tiba, salah satu reporter melihat tokoh utama kita di tengah kerumunan dan langsung menunjuk ke arahnya. Mereka heran bagaimana seorang pemburu peringkat D sepertinya bisa mengalahkan orc sekuat itu sendirian. Sambil dipapah oleh rekannya, si pemuda meminta maaf karena harus segera pergi bekerja dan berjanji akan diwawancarai lain waktu. Tapi wartawan lain malah mendesak dengan pertanyaan tajam mengenai kelalaian Biro Pengawas yang dianggapnya sangat fatal. Pria itu menuntut tanggung jawab Biro karena dinilai gagal memantau aktivitas mencurigakan dari asosiasi-asosiasi besar. Teman tokoh utama kita menyuruhnya untuk mengabaikan wartawan itu karena dia cuma mau cari sensasi di televisi, dan begitulah akhir dari kisah seru kali ini. Kita tahu kalau politik asosiasi emang selalu bikin pusing. Kalian harus denger ini, reporter itu pasti dibayar Gilda buat bikin berita palsu. Sambil senyum, si pemuda sadar mereka pakai cara kotor, lalu dia pamit ke temannya. Dia bilang akan segera kembali dan mendekati reporter itu untuk mengobrol. Sang hunter muda bertanya, apakah siaran ini langsung, dan pria itu mengangguk kebingungan. Dia ingin semua orang mendengar ucapannya secara langsung tanpa ada yang disembunyikan. Matanya menyala keemasan saat dia berteriak menyindir, apakah rasanya enak dibayar untuk membersihkan kekacauan orang lain. Dia langsung menunjuk ke arah direktur Gilda. Mereka bertindak seenaknya, tapi pihak biro yang membayar tagihannya. Semua reporter langsung terdiam mendengar teriakan pemuda itu, bingung harus bereaksi bagaimana. Sambil tersenyum, dia langsung bertanya pada sang direktur, apakah itu benar? Sang direktur tua hanya menatapnya sinis dengan senyuman merendahkan tanpa bicara sepatah kata pun. Tiba-tiba saja, sang protagonis, Polly, langsung menjambak rambut pemuda itu dan menyeretnya pergi menjauh. Dia meminta maaf dan beralasan kalau pemuda itu sedang kurang sehat saat membawanya masuk ke gedung biru. Sang direktur lalu bertanya, apakah itu orang yang membangkang padanya kemarin? Asistennya langsung membenarkan hal itu. Si pria tua bergumam bahwa anak anjing memang tidak takut harimau, lalu memanggil kepala seksi dengan wajah murka dan aura merah membara. Dia memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan bajingan kecil itu. Adegan pun berpindah ke ruang rapat mode yang terang benderang untuk sebuah pertemuan penting. Seseorang kemudian memutar video YouTube yang diunggah kemarin, menampilkan seorang pria berkacamata
Sang presenter menjelaskan bahwa sejak video itu viral, berbagai media mulai memberitakan tentang Siu. Manajer tim penyelamat mulai cemas dan mengakui kesalahan anggotanya. Telah melontarkan komentar yang tidak pantas. Dia membela diri bahwa Gilda besar itulah yang salah. Dan video tersebut sengaja diedit agar terlihat buruk. Namun, pria lain menyela perdebatan itu. Sebab semua orang sedang membicarakannya. Pria ini bernama Hyun Ji Hayat, kepala divisi pengawasan, yang menuntut agar si pemuda dihukum berat. Sang manajer membalas bahwa Gilda Overtross lah yang harus dihukum, dan mempertanyakan kelalaian mereka menangani situasi ini. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Kepala pengawas sangat marah, hingga menggebrak meja sekuat tenaga sambil berteriak kencang. Sambil bertanya, apa dia sudah gila bicara seperti itu? Pria paruh baya kemudian menengahi dan menyuruh mereka berhenti berdebat. Manajer lalu menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan penyelamatan Seo adalah 100%. Dan hal itu dibenarkan. Pria tua itu berkata ini membuatnya menjadi aset berharga dan mereka harus menjaga otoritas biro. Kepala pengawas menatapnya tajam sambil bertanya, apa dia punya rencana lain? Pria itu menjawab bahwa karena Gilda melakukan langkah menarik, biro harus membalasnya dengan cara serupa. Sosok ini adalah Park Guang-woo, Direktur Biro Manajemen sekaligus bos dari semua orang di sana. Adegan beralih memperlihatkan koridor kosong yang terang di gedung Biro Hunter yang megah. Seseorang mengetuk pintu kayu salah satu ruangan kantor untuk menghadiri pertemuan penting. Dengan sang bos besar, sang protagonis membuka pintu lalu mengintip ke dalam ruangan. Setelah dipanggil masuk, dia melangkah ke kantor dan menanyakan alasan sang direktur memanggilnya secara pribadi. Sambil menatap dengan tenang, Direktur Biro meminta sang hunter muda untuk segera duduk. Pria tua itu berkata ada hal yang sangat krusial yang ingin dia bicarakan dengannya secara empat mata. Pada saat itu, secangkir teh hangat disajikan di atas meja untuk dinikmati sang hunter muda. Sepanjang obrolan, direktur menanyakan rasa tehnya, dan pemuda itu memujinya setinggi langit. Bahkan menyarankan untuk membuka kafe saja. Sambil tersenyum, direktur mengaku senang mendengarnya dan penasaran akan satu hal. Dia bertanya peringkat berapa yang kira-kira didapat jika si pemuda mengulang tes hunter. Pemuda itu menjawab tidak yakin, tapi pastinya tidak akan sama dengan peringkatnya yang sekarang. Direktur pun manggut-manggut, karena belakangan ini dia melakukan hal di luar batas kemampuan. Peringkat D. Direktur curhat bahwa pihak biro juga kewalahan karena banyak pihak yang ingin menyebarkan rumor buruk tentangnya. Mendengar itu, sang protagonis mulai curiga apakah dia sedang dipancing untuk membongkar rahasianya. Sebagai imbalan atas bantuan biro, dia lalu teringat bahwa Direktur Park adalah politikus ulung yang sudah sangat lama berkuasa. Nasihat bosnya untuk selalu bersikap jujur langsung terlintas di pikirannya. Kalian pasti kepikiran hal yang sama kan? Bisakah dia menyebut soal labirin rahasia itu sekarang? Tapi di luar dugaan, sang direktur justru menyuruhnya untuk tidak perlu cemas, karena dia tidak akan menanyakan bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini. Pria tua itu menegaskan hal terpenting saat ini adalah pihak administrasi sedang sangat membutuhkan kekuatannya. Dengan tatapan serius, sang direktur memutuskan untuk mengirimnya ke wilayah provinsi. Adegan berganti memperlihatkan luar gedung Biro Manajemen saat hari mulai senja. Seorang pria melapor kalau investigasi selesai dengan cepat berkat bantuan Departemen Pengawasan. Setempat Direktur Bak kemudian menanyakan pendapat Kepala Anen mengenai sosok Sio. Si Pak tua mendesak, menanyakan kenapa dia begitu peduli pada penyelamat biasa. Sambil tersenyum licik, dia membalas tidak ada yang lebih mengganggu daripada serangga di depan matanya. Kepala Anen bertanya apakah itu alasan dia membuangnya ke lapangan. Membuat si Pak tua menegurnya tajam. Direktur Baik lalu menanyakan apakah kedua pemuda itu punya hubungan dekat. Tiba-tiba kepalaannya tersentak kaget oleh sesuatu. Membuat Direktur Gilda menoleh ke arah yang sama. Mereka berdua terkejut melihat sang protagonis kebetulan lewat di koridor tersebut. Pria tua itu menghampiri sang pemuda dan berkata mereka tampaknya memang ditakdirkan selalu bertemu. Dia mengaku mendengar kabar bahwa sang hunter muda akan dipindahkan ke wilayah provinsi. Dengan heran, protagonis menyindir apakah dia sedang dikuntit karena surat tugasnya bahkan belum resmi keluar. Sambil tersenyum santai, dia menyuruh si Pak tua tenang
karena ini cuma tugas 6 bulan. Direktur Gilda mencengkeram wajah pemuda itu dengan gemas sambil menyindir sikapnya yang kelewat. Optimistis, dia berujar tempat terpencil itu biasanya hanya untuk hunters level kepala seksi ke atas. Sang jagoan lalu membalas, kalau kepala Anin mungkin belum tahu, karena dia baru akan mengumumkannya. Nanti, sambil tersenyum menunjukkan tanda damai, dia mengaku naik 2 jabatan sekaligus. Menjadi asisten manajer baru. Kedua pria itu melongo-syok mendengar kabar kenaikan pangkat ganda tersebut. Pemuda itu lalu menyindir wajah si Pak Tua yang kelihatan tidak senang melihat keberhasilannya. Sambil memaksakan senyum, Direktur Gilda menyindir, apakah Biru menaikkan pangkat orang sembarangan. Namun pemuda itu membalas bahwa pihak Biru hanya tidak ingin kehilangan talenta berharga. Dan itu pasti membuatnya kesal. Keduanya pun saling bertatapan tajam. Dengan aura kekuatan yang saling berbenturan keras di koridor gedung. Kepala Anil langsung melerai dan menanyakan apa yang mereka lakukan. Direktur Gilda meminta maaf dan berdalih kalau dia cuma sedikit teralihkan oleh situasi tadi. Pria tua itu lantas berbalik pergi bersama rekannya, sementara sang protagonis hanya memandangi mereka. Namun sebelum benar-benar pergi, Direktur Bekel berbalik, lalu menawarkan nasihat kecil. Dia memperingatkan bahwa keputusan Biro untuk menyingkirkannya ke tempat lain adalah sebuah kesalahan besar. Namun sang pemuda menjawab santai bahwa kemanapun dia dikirim tidaklah penting karena tugas utamanya sebagai agen tidak akan berubah. Direktur Gilda pun melanjutkan langkahnya menyusuri koridor. Didampingi kepala Anin di sisinya. Tiba-tiba kepala Anin tersentak kaget dan bertanya apa yang sedang dilakukan Direktur Gilda. Dengan amarah meluap, si Pak Tua langsung meninju tembok, menggunakan seluruh tenaga dan kekuatannya. Pukulan dahsyat itu membuat tembok koridor retak parah hingga serpihan beton berhamburan. Dengan tatapan penuh kebencian, dia berteriak mengatai anggota Biro sebagai serangga. Adegan berganti kembali ke ruangan kantor Direktur Biro Manajemen yang sangat berkuasa. Park Guangzhou, dia sedang menikmati tahnya sendirian sambil menatap pemandangan kota di balik jendela besar. Dia bergumam menyuruh sang pemuda tidak perlu cemas, karena penugasan itu cuma berlangsung 6 bulan. Dia menjelaskan bahwa hunter muda tersebut harus bisa membuktikan hasil kerjanya terlebih dahulu, agar tidak ada satupun orang yang berani mengusiknya. Dan disinilah kita melihat mereka saling bertatapan diam. Mari kita tunggu kelanjutannya nanti. Yuk, kita lanjut. Si bos nanya apa yang lagi dia pikirin. Si MC berterima kasih, tapi mau minta satu hal lagi. Sambil senyum, dia nanya apa ada tempat baru. Tempat yang benar-benar butuh bantuannya. Si direktur pun menyeruput tehnya sambil mikir kalau pemuda ini emang beda banget dari yang lain. Sambil menatap kota dari balik jendela, dia penasaran. Apakah si pemburu muda ini memang seistimewa itu? Lalu Scan berpindah ke lorong departemen penyelamatan yang lagi sepi banget saat ini. Tiba-tiba salah satu rekan kerja si pemuda berteriak kaget. Nanya kok bisa dia dipromosin secepat itu. Si manajer bagian langsung datang. Dan rekan kerja yang lain nanya, apa si manajer udah tahu soal promosi dan mutasi ini? Si bapak tua ngejawab, kalau dia kan kepala bagian, ya jelas udah tahu dong. Rekan kerja si MC langsung berdiri panik dan bingung gimana cara kerja tanpa dia. Manajer kemudian menyuruhnya menelepon si pemuda buat nanya, apa dia bakal ikut makan malam tim. Nanti malam, si pemburu muda langsung ngangkat telepon dan nanya temannya lagi sibuk apa sekarang. Lalu Scan beralih ke hutan yang gelap gulite. Si MC bilang dia lagi ngerjain pekerjaan rumahnya. Sambil pakai seragam militer, dia bilang dia lagi asik ngebersihin sarang tawon raksasa. Setelah itu, si pemuda langsung menutup telepon temannya dan menyuruhnya buat telepon lagi nanti saja. Dengan sisa waktu 3 hari sebelum misi berakhir, dia merasa sudah cepat. Tapi situasinya ternyata berbeda. Dengan tombak energi di tangannya, dia melihat para tawon itu sudah mulai memproduksi pasukan untuk bertarung, tapi pahlawan kita tidak peduli selama dia masih bisa bergerak. Dia langsung bersiap bertarung dengan lompatan tinggi. Dia menerjang kawanan tawon dengan senjata energinya. Matanya menyala penuh kekuatan saat kilatan energi biru menyelimuti tubuhnya untuk serangan besar. Tiba-tiba, beberapa makhluk mirip proyektil terbang dengan kecepatan tinggi ke arah si pemburu. Dia langsung memakai tombaknya untuk menangkis serangan cepat dari monster baru yang mendadak muncul. Sambil kaget,
Si MC heran, apakah sang ratu juga bisa menciptakan monster baru kayak gini? Dia mengenali mereka sebagai lebah kilat, tipe serangga super cepat. Sengatannya tajam mirip peluru, dan dia heran apa mereka sengaja disiapin buat pertempuran ini. Si pemuda tahu kalau pertarungan ini berlarut-larut, dia bakal dikepung. Jadi, dia langsung menyiapkan portal energi. Sebelum itu terjadi, dia melompat sekuat tenaga masuk ke lubang hitam buatan dirinya sendiri. Ratu Tawon langsung syok melihat portal dan taktik tak terduga pemburu muda kita. Nah, perhatikan baik-baik di sini, dia yakin bisa mengatasi jumlah musuh pakai perangkap kerja keras selalu melepaskan ledakan dahsyat. Dengan tombak yang bikin pertahanan Tawon goyah, dia harus mencapai sarang buat kelarin misi. Sang Ratu Tawon raksasa muncul di tengah kobaran api untuk bertarung. Pahlawan kita langsung menghindar dan terus maju menuju sarang monster raksasa itu. Dengan gerakan lincah, dia melewati semua serangga pengganggu dan makin dekat ke tujuan akhirnya. Mendadak, tingkah para Tawon berubah dan mereka menempel erat ke tanah biar gak tersedot. Dari sini dia sadar kalau Ratu Tawon sebenarnya udah lama memantau pergerakannya. Ratu Tawon yang besar dan menyeramkan itu menatap tajam si MC dengan kebencian mendalam. Sambil tersenyum tipis, dia malah merasa terhormat karena sang ratu memakai sisa otaknya buat menghentikannya. Untuk menghentikannya, Scan berganti ke sebuah ruangan di mana si pemuda berkata dia juga sudah menyiapkan rencana jitu untuk menang. Karena tidak bisa membangkitkan monster, dia harus memakai 11 monster tersisa. Sambil memegang portal di tangannya, dia bilang ini satu-satunya rencana untuk menang. Sistem lalu mengumumkan kalau dia memasuki labirin. Dan monster-monsternya langsung menyerang kawanan Tawon sekuat tenaga. Rencananya adalah menaruh sedikit monster di dalam labirin untuk mengalihkan perhatian para serangga itu. Setelah itu sukses dilakukan. Dia segera keluar dari labirin dan membiarkan monsternya bertarung sengit. Monsternya bertarung, kalian pasti mikir rencana ini bakal gampang kan? Tapi tunggu dulu. SMC melompat ke arah ledakan besar buatannya untuk rencana akhir sambil berkata dia akan memakai tombaknya untuk menyelesaikan misi ini sekali saja. Si pemburu muda langsung terjun bebas sekuat tenaga ke tengah ledakan energi besar yang dia ciptakan tadi. Dia pun mendarat mulus di tengah kehancuran akibat serangannya sendiri. Memegang tombaknya, dia menantang sang ratu dan menyuruhnya berhenti bersembunyi lalu keluar. Bertarung Ratu Tawon raksasa itu pun akhirnya menampakkan diri dan menatap tajam si MC dengan penuh rasa benci. Makhluk itu langsung merilis kekuatannya bernama Queen Scepter, sebuah teknik yang mematikan. Pahlawan kita sempat terdiam sejenak sambil memperhatikan apa yang sedang dilakukan sang ratu di sarangnya. Dia menyadari kalau feromonnya makin kuat dan curiga apa dia mau memanggil tawon-tawonnya kembali. Tiba-tiba si MC terbang menghindar untuk menyelamatkan diri dari serangan kejutan yang datang tiba-tiba. Indra keenamnya langsung aktif dan sistem memperingatkan bahaya saat sebuah makhluk menyerangnya. Dari belakang sekuat tenaga sambil tersenyum, dia sadar ratu bukan memanggil Kroko Tawon, melainkan kartu as andalannya. Monster itu pun muncul dan namanya adalah Winglass, penjaga terkuat di seluruh sarang ratu tersebut. Pemuda menyadari kalau ratu mulai terdesak karena harus memanggil bawahan terkuatnya demi bertarung. Dia lalu berkata, kalau pemanggilan makhluk ini menandakan akhir dari pertempuran sudah dekat. Sambil membuat portal, dia bilang kalau monster ini berhasil dikalahkan. Menghabisi sang ratu bakal jauh lebih gampang. Makhluk biru besar itu lalu menatap tajam si MC dengan mata merahnya yang menyala penuh ancaman. Monster itu menerjang secepat kilat dan berusaha menghindari sedotan portal. Pemburu muda kita, dia berpikir, jika berhasil menumbangkan ratu, misi ini akhirnya bakal selesai. Mendadak, makhluk itu menyerangnya, dan pahlawan kita bersiap menghadapi sang penjaga kuat ini. Menggunakan tombaknya, dia menahan serangan dahsyat tersebut dan keduanya beradu kekuatan di tengah sarang. Ledakan energi ungu yang dahsyat pun terjadi akibat benturan senjata kedua petarung hebat ini. Sang monster ternyata berhasil lolos dari portal, tapi si MC menahannya dengan tombak energi. Dengan wajah berkeringat, dia heran bagaimana bisa makhluk sialan itu lolos dari kemampuannya yang sangat kuat. Dia pun terkejut melihat monster itu nekat memotong lengannya sendiri demi kabur dari portal. Namun meski begitu,
kepakan sayap monster itu ternyata sangat kuat dan langsung menghantamnya. Habis-habisan, pahlawan kita terkena serangan telak itu dan terpental jauh ke udara akibat benturan keras tersebut. Sambil melayang, si pemuda berkata kalau mereka berdua benar-benar bikin repot di pertempuran ini. Tapi dia memperingatkan bahwa sekeras apapun mereka melawan, tidak ada yang bisa mengubah hasil akhir. Dia langsung membuka portal raksasa dan menyeret kedua monster itu masuk ke dalam labirin buatannya. Di dalam dimensi miliknya ini, pertarungan akhir melawan sang ratu dan penjaganya segera dimulai. Pahlawan kita bilang rencananya agak sedikit berubah, tapi ini menguntungkan karena sekarang mereka di areanya. Dia pun memperingatkan sang penjaga agar tidak bertindak gegabah jika ingin tetap aman. Sambil tersenyum, si pemuda memberitahu kalau dia sudah merombak isi labirin dan menyiapkan segalanya untuk kedatangan mereka. Dia merasa konyol bicara pada monster dan langsung mengaktifkan panel hologram untuk melancarkan rencana besarnya. Dengan satu jari, dia menunjuk peta dan mengaktifkan berbagai jebakan yang tersebar di labirin. Sistem langsung mengumumkan bahwa jebakan hujan baja telah aktif, membuat sang penjaga kaget setengah mati. Tapi dia memakai sayapnya untuk menangkis tombak dan melindungi dirinya beserta sang ratu. Si MC pun harus mengakui kalau nama penjaga itu bukan sekadar pajangan karena sanggup melindungi mereka cuma pakai satu sayap. Tapi si pemburu memperingatkan kalau serangan panah tidak cuma datang dari satu arah saja. Akhirnya terkena jebakan bertubi-tubi hingga diledakkan dalam kobaran api. Pahlawan kita mendekati ratu dan mengejaknya kalau semua perlawanan itu sia-sia. Nah, kalian dan aku tahu siapa yang bakal menang. Dia membocorkan kalau tempat ini sudah dipenuhi jebakan untuk menghabisi mereka berdua sekaligus. Membuat sang ratu tak berkutik. Dengan tameng utamanya yang hancur, Ratu Tawon menatap tajam pemburu dengan mata merahnya yang menyala murka. Sambil tersenyum lebar, dia lalu bertanya, apakah sekarang saatnya mereka berdua menyelesaikan pertarungan akhir ini?